lompat seperti kelinci. 1, 2, 1, 2, melompat yang tinggi. Berenang, berenang, berenang seperti ikan. 1, 2, 1, 2, berenang perlahan. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti burung? Terbang, 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 terbang. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti bebek? Quack, 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 quack. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti monyet? A a, a a, a a, a a, a a, a a, a a. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Halo teman-teman. Pas ke Dufan hujan kayak gini. Waduh, gimana ya? Wahananya masih bisa pada dimainin nggak? Pada antri apaan nih? Panjang banget. Yuk ikuti keseruan kami main di Dufan. Tonton sampai habis. Kami sama sekali nggak ngira bakal hujan waktu main ke Dufan. Jadi nggak ada persiapan bawa jas hujan. Kami sempat ngeliat di pintu masuk Dufan ada orang yang jual jas hujan plastik. Langsung deh akhirnya keluar buat beli. Nah selama hujan memang banyak banget wahana yang belum bisa digunakan sementara. Sempet khawatir nih Dania bakal sedih karena nggak banyak nyobain mainan ini itu. Tapi ternyata alhamdulillahnya anaknya mah tetap happy aja jalan-jalan ke sana kemari. Nggak peduli hujan, ya kapan lagi kan main hujan di Dufan. Bener kata orang yang bilang bahagianya anak itu sederhana. Mungkin dia nggak inget seberapa mahal dan bagus baju atau sepatu yang ia pakai. Main wahana apa aja yang ada di Dufan mungkin juga nggak inget. Tapi yang dia inget rasa senengnya main bareng orang tuanya. Ini jadi pengingat juga buat kami untuk selalu hadir membersamai secara utuh. Semoga bisa membuat banyak memori masa kecil yang indah. Lihat patung es krim numplek kayak gini, anaknya minta diangkat ke atas. Terus dipeluk-peluk dong. Emang gak dingin apa? Hujan-hujan meluk es krim.
Yeay, akhirnya hujan reda. Kita naik wahana apa ya? Jas hujan sudah dilepas, jalanan jadi basah dan licin. Harus hati-hati nih. Nah, kita mau naik wahana yang di belakang itu, biang lala. Di jalan kita ketemu patung kuda. Teman-teman yang mau lihat, kami naik komedi putar kuda bangsawan, Turangga-rangga. Bisa klik yang di atas ini ya. Bareng TV. Oke, kita sudah masuk antrian. Iya, antrian biang lala aja sepanjang ini. Mana nggak kelihatan wahana biang lalanya? Iya, jadi wahana biang lalanya itu masih di sana. Kita masih jauh banget dari pintu masuknya. Akhirnya udah makin deket nih. Tapi emang antrinya nggak terlalu lama, soalnya kapasitas biang lala Dufan sampai 180 orang loh. Jadi jangan patah semangat ya, walaupun ngelihat antriannya panjang banget dan berkelok-kelok kayak gini. Wah, ini nih salah satu wahana ekstrim Dufan, kora-kora. Teman-teman ada yang sudah pernah naik? Kali ini kita tentu nggak main yang ekstrim ya, karena kita bawa anak di bawah umur. Kalau yang di situ ada tornado. Kalau yang ini nama wahananya kicir-kicir. Wah, baru ngeliat aja udah kebayang sih gimana pusingnya. Di sana ada histeria. Dari semua wahana ekstrim Dufan, yang mana nih yang sudah pernah teman-teman naikin? Masya Allah, pemandangan dari atas indah banget. Walaupun langitnya agak mendung. Ketinggian biang lala Dufan mencapai 30 meter loh. Tinggi juga ya. Akhirnya semua penumpang sudah naik. Yuk kita nikmatin pemandangan dari atas biang lala. Semoga teman-teman menikmati ya. Marilah kita pergi sekeluarga.
kita siapkan pose terbaik karena waktu di bawah kita bakal difoto sama petugasnya. Bareng TV. Sudah selesai petualangan kita di Dufan. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Kita mau buat kengang-kangeng. Siapkan dua kangen yang tingginya sama. Habisin kertas biar cantik. Ke lubang tengahnya. Ibu gak punya palu, jadi pakai ungukan. Masukin tali ke lubangnya. Terus sekarang satunya. Udah jadi deh. Mutar. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe. Assalamualaikum.
Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Yuk bareng Dania menjelajahi Dino Park di Jatim Park 3. Lihat, ada kerangka dinosaurus besar banget. Edukasi yang diberikan di sini sangat interaktif. Ini kami sedang melihat kekuatan gigitan dinosaurus yang begitu kuat. Kalau ini kita melihat berbagai kulit dinosaurus. Anak-anak pasti seneng banget diajak ke sini karena replika dinosaurus yang ditampilkan banyak yang bisa bergerak, berasa ngelihat dinosaurus asli. Sekarang kita mau turun ke lantai bawah untuk masuk ke jelajah 5 zaman. Kita naik ke atas kursi dan menonton film tentang dinosaurus seperti di bioskop. Dania tegang banget nih nontonnya. Tapi ternyata nggak cuma mempelajari sejarah dinosaurus dari film aja. Dari atas kursi kita diajak berkeliling melihat dinosaurus dan lingkungan aslinya dari zaman Permian sampai zaman Ice Age. Selamat datang di zona jelajah 5 zaman. Pertama, melewati zaman Permian yang juga dikenal dengan periode Great Dying, yang diduga menjadi akibat kebakaran batu bara yang menjadi mata rantai ke sekitar 290 juta tahun yang lalu, dan ini mengakibatkan lebih dari pada zaman Triasik ini, keadaan menjadi tandus, kering, panas, dan banyak bebatuan merah yang berpori. Sebagian besar tumbuhan hidup di sekitar danau dan genangan air hujan. Tumbuhan menjadi mata rantai kehidupan. Di sebelah kiri, kita bisa lihat Triceratops yang hidup pada 72 hingga 65 juta tahun lalu. Memiliki panjang 8 meter dan berat 5,5 ton. Fosilnya diketemukan di Kanada Barat dan Amerika. Di kanan kita terdapat Elasmosaurus, merupakan jenis reptil laut berleher panjang dari ordo Plesiosauria, termasuk dinosaurus karnivora dengan makanan utamanya adalah ikan. Ia mampu berenang hingga 40 km per jam. Dinosaurus berukuran kecil di sebelah kanan adalah Arizonasaurus dengan panjang 3 meter dan termasuk Sekarang kita memasuki zaman Cretaceous. Di sebelah kiri terdapat Dilophosaurus, reptil berjambul ganda ditemukan di Amerika Serikat. Hidup di 190 juta tahun yang lalu, memiliki panjang 6,1 meter, termasuk dinosaurus karnivora. Di era ini, bunga mulai bermekaran sebelum dinosaurus akhirnya punah satu persatu. Selanjutnya kita memasuki zaman Jurassic, berlangsung antara 200 hingga 145 juta tahun yang lalu. Terdapat beberapa arthropoda di sebelah kanan kita dan Megalosaurus di sebelah kiri. Memiliki tinggi 3 meter dengan berat 1000 sampai 3000 kg. Dan ia termasuk dinosaurus karnivora. Kita masuk ke Ice Age. Di zaman ini terdapat mamut primigenius atau sering dikenal dengan gajah purba. Hewan herbivora ini memiliki tinggi hingga 4 meter dengan berat 8 ton. Lemak pada tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan ototnya yang berguna melawan musuhnya. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Terima kasih atas kunjungan Anda di Jelajah 5 Zaman Dino Park, Jawa Timur Part 3. Wah, seru banget. Habis ini kita lanjut ke Dinotopia. Ini mungkin gambaran kalau dinosaurus hidup berdampingan dengan manusia ya. Wah, jadi pengen ngerasain gimana rasanya bisa nunggangin Triceratops, Velociraptor, bahkan Brontosaurus yang besar banget. Oh ya, di Dinotopia kita juga bisa menyewa kostum abad pertengahan ala raja ratu kerajaan Turki gitu.
Lanjut, kita akan memasuki hutan dino. Ada dinosaurus apa aja ya di sini? Lihat aja, jalan masuknya tulang rusuk dinosaurus yang besar. Tempat duduknya di sini seakan-akan terbuat dari tulang dinosaurus. Lihat teman-teman, di sini ada bayi dinosaurus. Aku juga bisa coba untuk jadi bayinya loh. Bah. Wah, ada Flintstone. Ini adalah kartun waktu ibu kecil dulu. Ada beberapa dinosaurus yang bisa dinaikin. Ada tangganya. Dan ada pelana di punggung dinosaurusnya. Wow, Dania sedang naik Tyrannosaurus. Hati-hati ya. Gantian coba naik dinosaurus yang ini. Nama dinosaurus ini apa ya? Teman-teman yang tahu boleh komen di bawah ya. Wah, lihat ada 2 dinosaurus yang sedang makan. Sepertinya ini Velociraptor ya. Ada anaknya. Di Derimba nih kah? Mau foto enggak? Setelah zaman dinosaurus, muncullah mamalia. Zaman ini disebut zaman es.
Hiparion. Ini namanya Hiparion ya. Kayak badak ya Nia ya, Pseudodonta. Penguin. Keren banget tadinya. Dan Nia ada Purosaurus. Setelah dari zaman es kita masuk ke The Movie gratis. Tapi sayangnya kita nggak bikin video di sana karena suasananya gelap banget. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Halo teman-teman. Kami mau naik turangga-rangga loh. Lah ini bukannya komedi putar. Mau tahu jawabannya? Tonton terus videonya sampai akhir. Let's go. Ayo kita antri dulu. Lihat di sini memang tertulis nama wahananya turangga-rangga. Turangga-rangga itu apaan sih? Ada yang tahu gak? Jadi ternyata turangga-rangga itu diambil dari bahasa Jawa Kawi atau bahasa Jawa kuno. Turangga artinya kuda, rangga artinya bangsawan kerajaan. Turangga-rangga jadinya kuda bangsawan kerajaan. Pantasan ya berasa jadi putri.
Habis ini kita kemana lagi ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Kita mengenal hewan-hewan di Indonesia yuk. Halo Besti, kali ini kami mau belajar angka belasan, puluhan, sampai 100. Wah, memang anak umur 5 tahun udah bisa? Bisa dong, tapi kita adopsi caranya Montessori. Biar anak gak cuma hafal urutan angka dan bentuknya, tapi juga paham secara konkret 100 itu sebanyak apa? Lebih banyak mana? 20 atau 30? Nah, selain pakai manik kayak gini, Besti juga bisa pakai benda yang ada di rumah, kayak tutup botol, Lego, dan lain-lain. Usahakan bentuk, warna, dan ukurannya sama ya, biar anak fokus ke jumlahnya. Kalau konsep belasan sudah paham, kita coba lanjut ke puluhan. Bisa download printable mengenal angka dengan klik link di description box. Boleh banget posting keseruan belajar angka di medsos kalian dan tag Parentify ya. Dadah Besti. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini kita mau baca buku cerita yang berjudul
The Land of Dim. Oke, penulisnya ini adalah Isa Hasanat, ilustrator Nabila Adani, translator Room to Read, publishernya adalah Yayasan Litara. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, kita itu dulu. Apa tuh? Ya, kenalan dulu sama teman-teman. Oke, kenalan. Namaku Dania. Salam kenal teman-teman. Salam kenal teman-teman. Kita lanjut mau masuk Ke baca dalam rumah. ke dalam rumah. Rumahnya siapa ya ini? Itu rumahnya Kelana. Oh, rumahnya Kelana. Teman-teman nanti bisa lihat ya gambarnya. Ada rumahnya Kelana. Ini udah mulai gelap ya kayaknya. Kayak sunset ya. Sunset. Ini mau mataharinya berarti lagi. Ini kan yang buat terbenamnya nih, bulatan buat terbenam. Ini mataharinya. Oh, mataharinya mau terbenam nih teman-teman. Kelana lagi apa ya ini? Karena lagi main boneka sama baca buku. Oke. Tuh. Oh no, a blackout. What should Kelana do? Gitu ya, bahasa Indonesia. What should Kelana do? No, What should Kelana do? I don't know. Dilihat Mom, dulu. Mom brings a flashlight. Kelana. Flashlight itu tuh center ya. Bener nih senternya. Tuh, warnanya kuning, cahayanya Harusnya kan terang. putih, bukan kuning. Bol bisa, cahaya bisa putih, bisa kuning. Kelana has an idea. Apa ya kira-kira idenya Kelana? This is Remang, the ape from the land of Dim. He wants to go to the land of light. Di mana ya land of light? The journey is not easy. Wow, Remang lagi ngelihat perjalanan petualangan yang ada di depannya pasti tidak mudah ya. Tapi kalau Remang mau menuju tanah yang negeri yang terang benderang. When Remang climbs the mountain, a giant bird swoops in. Let's go. Kita bikin bayangan dari Ini kan tangan. Iya, membentuk bird. kayak Membentuk gini. giant bird. Gini. Oh, gini. Come on. Gini kali. Iya. Apakah Remang berhasil nih? Berhasil. Berhasil. Apakah Remang berhasil ya menghadapi giant bird? Remang mulai mengeluarkan jurus-jurusnya. Oh, gitu. Remang beats the bird. Suddenly, whose voice is that? What is this? Friends. Help! A mouse deer is in danger. Ada siapa ini? Oh, gimana cara buatnya ya? Gini kali ya. Wow, ada bayangan seperti apa ini? Serigala atau macan? Itu beruang madu yang Oh ya? Oh, beruang madu. Mouse deer dalam bahaya. Ayo kita selamatkan. ayo sini Mas Gimana? Dear bersembunyi. Ayo Jurus. lari. Ayo kita lawan. Wow. Ini aksinya Remang. Wih, seru sekali ya. Akhirnya Dan dia bilang iya gitu. bener. Remang save the mouse deer. Pow, pow. Yay, finally yes dengan jurus pow pow. Mouse deer also wants to go to the land of light. They decide to go together. Let's go. Let's go. We go together. They sail into the big ocean.
Bisa bikin ombak nggak Dania? Gini. Oh gitu ombak. Iya. Mereka berlayar di tengah lautan. Lautan yang luas banget. Remang and mouse deer aren't scared of the high waves. The big fish destroys their boat. Oh. Yes, it looks like the mouth of fish. Oh, Ini. wih. Oh, it's the big fish. Kalau yang lebih besar. Yang lebih besar. Oh, tapi kapalnya udah hancur. Tapi kira-kira Remang bisa nggak ya ngalahin big fish? Dengan jurusnya pow-pow, coba pow-pow-pow. Yeay, Remang defeats the big fish. Even though the big fish is gone, how do they continue their journey? Apa? Gimana caranya mereka melanjutkan perjalanannya? Kapalnya sudah hancur, teman-teman. Fortunately, a kind tortoise helps them. Yay! Look, there is a bright light. It's the land of light. Mereka sampai deh di negeri yang terang benderang. Playing with shadow is so much fun. Nih, ternyata itu tadi Kelana lagi main bonekanya dengan menggunakan bayangan. Wow, tuh ada boneka apa aja nih? Ada kura-kura, ada remang, sama ada si itunya. Rusa. The electricity is on again. It's time for Kelana to sleep. Gimana sleep? Oh yeah, let's go. We got to sleep. Mom turns off the lights so Kelana can sleep. Now, where do we go next? The land of water? Come on, let's go. Siapa yang mau pergi? Siapa yang mau ikut? Menuju land of water. Halo teman-teman, yuk kita senam pelajar Pancasila. Matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan.
Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Hari ini kita mau main di Kiddy Hope City Centrum Samarinda. Tempatnya luas dan mainannya beragam. Dania sama Mas Fatih hari ini paling suka main apa ya? Yuk ikutin terus keseruan kami main di playground ini. Wah, Dania terperangkap di kolam kubus. Ayo kita tolong.
selanjutnya. Bye guys. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Setelah puas main di Dino Park, mumpung masih di Jatim Park 3, kita jalan-jalan ke tempat lain yuk. Pertama, kita menuju The Legend Star. Di dalamnya ada istana negara yang lengkap dengan rusa di halamannya. Nah, ini Dania lagi kasih makan buncis dan wortel. Wah, pada lahap banget nih rusa-rusanya, sampai lehernya pada keluar pagar. Teman-teman tahu nggak? Rusa totol ini ternyata bukan fauna asli Indonesia, tapi berasal dari India dan Sri Lanka. Rusa-rusa yang gemesin ini didatangkan oleh Thomas Stanford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris pada tahun 1814 untuk menempati halaman Istana Bogor. Rusa adalah hewan pemakan tumbuhan. Mereka bahkan bisa mengkonsumsi 600 jenis tanaman berbeda tanpa masalah. Bahkan jamur beracun sekalipun. Wah, keren banget nih rusa. Ada yang tahu hewan pemakan tumbuhan disebut apa? Iya, benar. Hewan herbivora. 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 Ternyata boleh masuk sampai ke dalam. Dania bawa wortel sambil dikejar-kejar rusa. Lucunya hewan ini, ketika masa kawin datang, rusa jantan akan menghiasi tanduk mereka dengan rumput dan ranting untuk menarik perhatian betina. Ada-ada aja ya tingkahnya. Kita lanjut masuk ke dalam Istana Negara. Ada foto Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama hingga sekarang. Wah, ada patung lilin Pak Jokowi. Di dalam The Legend Star ini ada ratusan patung lilin para tokoh dan artis dunia loh. Nggak kalah keren deh sama Madame Tussauds London. Padahal lagi di depan presiden, Dania malah asik muter-muter lari-lari. Kita mau lanjut kemana ya? Wow, ini adalah The White House atau Gedung Putih, istana presidennya Amerika Serikat. Ini adalah ruang kerja presidennya. Ada patung lilin Barack Obama. Barack Obama adalah presiden Amerika ke-44. Saat kecil, Obama pernah tinggal di Indonesia loh. Pada usia 6-10 tahun, ia tinggal di Jakarta dan bersekolah di SD Negeri 1 Menteng. Kring, halo. Dania mencoba mengangkat telepon di ruang kerja presiden. Gak mau kalah, ayah juga pose di ruang kerja presiden Amerika. Setelah itu kita juga foto bareng pangeran dan putri Inggris, juga presiden Rusia. Di sini banyak banget tempat yang ikonik. Teman-teman kalau main ke Jatim Park 3, jangan lupa ke Legend Star. Wow, sepatunya gede banget. Ini adalah sepatu khas Belanda. Di sini kita juga bisa menyewa baju ala Belanda dan berfoto. Nah, kalau kami nyoba sewa baju hanbok. Annyeonghaseyo. Gimana? Udah kayak keluarga kerajaan di drama Korea belum? Setelah itu kita lanjut ke bagian superhero. Ada replika berbagai superhero. Ant-Man, Captain America, Thor, Hulk, Iron Man. Wah, kesukaan ayahnya banget nih. Teman-teman ada juga yang suka superhero. Superhero apa nih yang paling teman-teman suka? Coba komen di kolom komentar ya. Ada augmented reality memakai kostum superhero. Wah, Dania jadi apa ini? Dania menjadi Kapten Amerika. Karena di Indonesia, jadi Kapten Indonesia aja ya. Habis itu berubah jadi Spider-Man. Halo Spider-Man cilik. Selama berada di Legend Star, kami seperti penjelajah ruang dan waktu. Bisa mengunjungi berbagai tempat dan ketemu banyak orang yang bahkan dari masa lalu atau tokoh fiktif dari buku dan film. Seru. Teman-teman yang sudah pernah kesini, coba ceritain dong pengalamannya. Paling seneng ketemu siapa atau kemana? Nah, saat ini Dania lagi asik mewarnai di Fantech Plaza, masih di Jatim Park 3. Di sini kita disuguhkan dengan berbagai permainan-permainan interaktif dengan teknologi yang modern. Pilihan mainannya banyak dan bisa dimainkan hingga dewasa. Gambar burung yang Dania warnai bisa muncul di layar. Hati-hati ya terbangnya burung kecil. Teman-teman yang juga suka mewarnai dan menggambar kayak Dania, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya.
Wahana yang berikutnya nggak kalah seru. Kita akan masuk ke Infinite World. Sebelum masuk, kita dikasih kunci loker untuk menyimpan tas dan barang-barang lainnya. Karena yang boleh kita bawa masuk ke dalam hanya kamera atau HP. Kita juga dikasih kain untuk menutup sepatu kita, agar tidak mengotori atau membuat kita di dalam sulit berjalan. Tiap ruangan di dalam Infinite World memiliki desain interior yang unik. Kalau teman-teman paling suka ruangan yang mana? Kalau kami sih paling suka ruangan yang awan ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Halo teman-teman semua, jalan-jalan lagi bareng Dania Parentify. Beberapa hari lalu kami lihat perayaan Imlek di Mall Grand Indonesia. Lihat deh teman-teman, dekorasinya bagus banget. Itu ada hewan-hewan di atas. Wah iya, itu simbol 12 sio. Iya, itu apa sih? Jadi sio itu adalah 12 hewan yang mewakili tahun, bulan, dan jam tertentu dalam astrologi Tionghoa. Sio dipercaya memiliki karakteristik tertentu yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Tahun ini adalah tahun ular. Dalam tradisi Tionghoa, ular dikaitkan dengan kecerdasan intuisi dan pengetahuan. Setelah ini mau ada penampilan barongsai. Sambil nunggu, Dania mau coba naik kereta dulu. Barongsai sejarahnya seperti apa sih? Kesenian barongsai mulai populer di zaman dinasti Selatan Utara tahun 420 hingga 589 Masehi. Kala itu pasukan dari Raja Songwen di kewalahan menghadapi serangan pasukan gajah Raja Fanyang dari negeri Linyi. Seorang panglima perang bernama Zhong Kui membuat tiruan boneka singa untuk mengusir pasukan Raja Fan itu. Ternyata upaya ini sukses. Hingga akhirnya tarian barongsai melegenda hingga sekarang. Ah gitu ternyata asalnya. Terus kapan sih barongsai masuk ke Indonesia? Kesenian barongsai diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad 17 ketika terjadi migrasi besar dari Tiongkok Selatan. Sekarang barongsai di Indonesia sudah diperlombakan loh. Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI yang menaungi kesenian barongsai telah diakui oleh KONI. Jadi sekarang pemain barongsai bisa disebut sebagai atlet barongsai. Barongsai Indonesia juga sudah ngeraih juara pada kejuaraan di dunia. Keren! Itu barongsainya sudah datang. Ayo kita nonton dulu.
segitu dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video Parentify selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan belajar bareng sama Parentify. Badannya besar, tangannya kecil, gigi bertaring, kukunya runcing, tak makan sayur, makannya daging. Kalau mau yang lain T-Rex, 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 itu namanya. T-Rex, 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 hidup di zaman purba. Dia termasuk binatang karnivora. Kalau makan suaranya menggema. Lehernya panjang, setinggi awan. Kalau mengangguk, kebun langsung ambruk. Sukanya sayur dan juga daun. Tak pernah marah, dia selalu ramah. Bronto, 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 Brontosaurus namanya. Bronto, Brontosaurus, binatang herbivora. Dia termasuk binatang zaman purba. Nama sekarang ada Dino, dinosaurus namanya. Dino, hidup di zaman purba. Mereka adalah nenek moyang fauna, hidup pada zaman dahulu kala. Badannya besar, tangannya kecil, gigi bertaring, kukunya runcing, tak makan sayur, makannya daging. Kalau mau yang lain T-Rex, 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 itu namanya. T-Rex, 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 hidup di zaman purba. Dia termasuk binatang karnivora. Kalau makan suaranya menggema. Lehernya panjang, setinggi awan. Kalau mengangguk, kebun langsung ambruk. Sukanya sayur dan juga daun. Tak pernah marah, dia selalu ramah. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Kali ini kita mau menjelajahi Batu Secret Zoo. Ikuti terus keseruan kami ya. Pertama masuk kita ngeliat ada tikus raksasa. Wow, gede banget ya. Untung aja tikus yang ada di rumah nggak sebesar ini. Ternyata namanya nutria. Lanjut ada iguana. Untuk nama-nama binatangnya ada ditulis di video ya. Sini ya. Mau ya? Setelah ini kita akan melihat berbagai jenis monyet. Yang ini Greater Spot Nose Guenon. Wow, lagi asik makan. Tamarin. Foto kah?
apa itu Bun? Dadah kakak Al. Pipi apel. Ya. Nanti aku kabarin. Salam. Ada bekantan nih. Ya, itu suaranya. Hidungnya kayak gajah tapi masuk air. black swan. Ini nah black swan-nya nih. Nih. Sepanjang perjalanan melihat hewan-hewan tadi, kita disuguhi juga berbagai fakta uniknya. Nah, ada juga permainan-permainan seperti ini. Kita diajak untuk menebak dari gambar mata yang terlihat. Hewan apa aja ya ini? Pegang. Dania halus. Bubuk gak dia?
kita akan memasuki Fantastic Aquarium. Let's go! Oh, ibu kira belum. Butterfly fish. Pegang Doren ya. Oh, di atas tuh, di atas. Di atas nih, atas nih. Ini jari ayah. Ada yang di luar? Ada di luar nih. Di atas tuh, di atas tuh. Keluar ke dia. Enggak, dia squirrel biasa kayaknya. Ayah tahu kan perasaan ibu kalau misalnya ibu kasih ayah reels baru dan ayah bilang iya udah diet.
Wah, perjalanan masih panjang. Kita istirahat dulu buat makan dan sholat. Sambil nunggu makanan datang, Dania main ular tangga. Ular tangganya besar banget. Wih. Mana? Kapal Nabi Nuh ya. Siang hari kayak gini juga waktunya satwa-satwa makan. Dipegang boleh? Ada banyak satwa yang bisa kita kasih makan loh. Salah satunya jerapah. Tinggi sekali. Pegang, boleh. Ya kasih, sambil kasih makan deh. Nggak apa-apa, lidahnya keluar. Nggak apa, ambil, ambil. Hai. Dania mau lanjut kasih makan beruang. Maju lagi. Wow, Iya. ternyata Dania berani. Untuk biaya ngasih makannya 10.000 ya, dapat kesempatan 3 kali kasih makan. Jangan lupa siapin uang pecah ya selama di dalam Batu Secret Zoo. Makasih, Pak. Lagi mana? Ih, beruangnya lucu. Longhorn. Wah, bisa kasih makan singa juga. Tapi Dania berani nggak ya? Oke, kali ini kasih makan singanya ditemanin sama ayah. Sini. Allahu Akbar. Nggak apa-apa, ada ayah. Pegang sama ayah. Tenang, liatin. Liatin dagingnya dimakan tuh. Iya, emang ngeri, nak. Itu boleh. Ada tinggal dia sudah berisi jalannya. Nggak apa-apa, Abang.
Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Muah muah muah. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini kita mau lanjut cerita buku dari Litara yang ada di website Literasi Cloud. Hari ini temanya tumbuhan. Iya. Oke. Yang berjudul Don't Fall Frangipani. Iya bener. Jangan jatuh bunga Jepun. Jadi frangipani itu adalah bunga Jepun. Bunga Kamboja dari Bali. Ini suka banget pegang bunga itu. Nih ada banyak kan di taman. Nah, buku ini ditulis oleh kakak Imelda Naomi. Terus ilustratornya adalah kakak Pamela Suryajaya. Ditranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris oleh Room to Read. Publishernya adalah Yayasan Litara. Oke, kita mulai aja ya. Ayo. Oke. Don't Fall Frangipani. Sebenarnya kasihan loh. Karena Nih ceritanya. kenapa? Yang si bunga sama si kupu-kupunya itu. Akhirnya jatuh soalnya ya. Jadi kemarin Dania udah sempat baca yang versi bahasa Indonesianya. Nah, hari ini kita mau baca versi bahasa Inggrisnya. Wah, ada apa ini yang terbang? Ada kupu-kupu. Wow, kupu-kupunya cantik ya. Warna apa kupu-kupunya? Warna oranye. Oranye. Sama ada kuningnya. Pada kuningnya. Good morning flowers. Kalau flowersnya bisa ngomong, mungkin dia bakal jawab good morning butterfly gitu ya. I love to fly and dance near the frangipani tree. Where is the frangipani tree? This is ini ya. Oke. This is What's the color of flower? Frangipani. Ini. Ya. White White. and yellow. Yes. Oh no. Wah, kenapa? Some of the frangipani flowers are falling off the tree. Oh no. Oh. Kupu-kupunya gimana tuh ekspresinya? Oh gitu. Wush. Wush. Coba kita sama-sama yuk. Ada angin. Wush. Wush. Anginnya kencang sekali. Wush. 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 Wind, blow more gently please. So many flowers have fallen off. Tuh, banyak banget tuh frangipani flowers yang jatuhan. Bunga Jepun yang jatuh. Oh, are there any flowers left? Bisakah teman-teman lihat bunga yang masih tersisa? Ada nggak ya? Tuh. Iya, ada nih. Ada. Iya, ada. Wow. Look, one little frangipani is left on the tree. I will make sure it doesn't fall. Oke. Butterfly-nya berjanji, I will make sure it doesn't fall. Mau dijagain sama butterfly ya. Maybe this leaf can protect it. Oh, it's so heavy. Gimana? Coba angkat daun. Baru dia punya akal yang lain. Dia punya ide lain ya. Maybe this sticky sap can keep the frangipani on the tree. Do you know sticky sap? Getah pohon. Ya, getah pohon yang lengket, yang sticky. Yang sticky, jadi dia bawa getahnya, mau dibawa ke dekat bunganya. Ayo kita lihat. Oh no, but now I'm sticky too. Sekarang aku jadi lengket juga. Ih, lengket. Coba kita lihat Dania, tangan Dania kena getah. Lengket. Ada yang bersuara. Tiba-tiba ada yang memberitahu. Ada suara. Butterfly, you can use my web. Siapakah itu? Laba-laba. Thank you, spider. Kata butterfly.
Padahal coba biasanya digulung. butterfly sama laba-laba itu tuh saling ngemakan. Iya loh. Tapi kali ini mereka saling tolong menolong, bersahabat. Kita coba yuk kita coba bantu spider untuk menggulung jaringnya di dekat frangipani. Ya. Oleh gini. Gulung. Tapi kalau dia sih gini. Oh ya gini. Gulung. Jangan jatuh ya frangipani. We work hard to keep the last frangipani flower on the tree. But even with all our help, the little frangipani falls off. Bahkan sudah diapain tadi? Dibantu melindungi dari angin dengan daun yang dibawa tadi sama butterfly. Terus itu coba pakai getah pohon yang lengket yang tadi sampai bikin butterfly-nya ke lengket. Iya, badannya jadi lengket. Terus udah pakai Jaring spider web. Tapi putus. Tetap jatuh ya. Little frangipani jatuh di atas kepala anak perempuan. Little frangipani, where are you going now? Mau kemana ya? Little frangipani ya dibawa sama anak perempuan tadi. Wow. Ternyata little frangipani dipakai oleh banyak orang. Coba lihat di mana little frangipaninya. Oke. Ada nggak bunga frangipani, bunga Jepun yang lain? Ini. Oke, mana tuh kalau di sini? Itu. Tuh banyak ya ternyata bunga Jepunnya ya. Iya. Dipakai. Di sini buat hiasan ya. Di kepala. Now you are dancing. Tuck in the dancer hair. You look even more beautiful. Ya kita dance bersama-sama bunga frangipani. Oh gitu. Di sini kisahnya bunga frangipaninya. Ayo teman-teman, kita dance bersama Frangipani. Iya, frangipani atau bunga Jepun. Walaupun jatuh, ternyata alhamdulillah tetap bisa dipakai untuk hiasan para penari di Bali. Masya Allah. Oke, udah selesai. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu esok hari. Kita mau baca buku lagi tentang apa ya? Nantiin besok ya. Ya, nanti kita cari tahu besok. Oke, say goodbye. Goodbye, Bye-bye. my friends. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Yang kaki mandi pandai bunga basah. Hai, aku pergi berlibur bersama papa mamaku. Betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku.
bintang laut, teman-teman. Bintang lautnya berduri. Teman-teman, menurut Wikipedia, bintang laut ini namanya Proteroaster nodosus. Sering disebut juga bintang laut bertanduk dan coklat chip sistar. Lucu ya namanya. Ternyata bintang laut nggak boleh dipegang dan diangkat dari air lama-lama ya teman-teman. Itu bisa bikin bintang lautnya stres. Ini kami lihat bintang lautnya sudah ada di pasir. Kami juga nggak tahu bintang laut ini masih hidup atau sudah mati ya. Berikutnya kami akan lebih berhati-hati untuk nggak mengangkat bintang laut dari habitatnya. Bermain pasir di sana, lalu ku buat istana. Mengapa sulit kataku, lalu kakak pun datang. Saatnya kita berenang di laut bersenang-senang. Aku tidak boleh takut karena aku sudah pakai pelangkung. Hari yang cerah sekali, laut pun indah di sini. Dan aku senang hatiku pergi ke Ikuti keseruan dan niat di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe. Dadah. Halo teman-teman, setelah lihat boneka-boneka dari Indonesia, lanjut lihat boneka-boneka dari mancanegara. Let's go! Kita disambut sama boneka Jepang. Mereka pakai kimono yang cantik. Lihat, ada yang lagi bungkukin badan. Dalam budaya Jepang ini disebut ojigi. Membungkukkan badan sebagai bentuk salam, perkenalan, atau rasa terima kasih. Lanjut ada boneka Korea pakai hanbok. Wah, ada yang bisa nebak boneka yang pakai sari dan lagi nari muter-muter dari negara mana? Lila tahu, India. 100 buat Lila. Di India sering banget ada festival loh, salah satunya mewarnai gajah di festival Gajah. Lihat, ada boneka yang lagi naik permadani terbang. Kita mulai masuk
ke kisah 1001 Malam dari Baghdad, Irak. Kisah yang ibu tahu sih ada Aladin dan Sinbad si pelaut. Lila mau dong naik permadani yang bisa terbang. Nanti naik karpet yang ada di rumah aja ya. Gak mau. Kita mau memasuki piramida khasnya negara Mesir. Maaf ya, HP ibu gak terlalu bagus buat ngerekam di tempat yang gelap. Selama ngerekam juga banyak yang goyang dan gak fokus kanan kiri karena semua bonekanya bagus-bagus. Mudahan teman-teman yang like video ini bisa main ke Dufan dan langsung istana bonekanya. Ada menara Eiffel dari Paris. Boneka dari Belanda di samping kincir angin dan bunga tulip.
Lihat, ada pasukan kerajaan Inggris dengan topinya yang tinggi. Wow, ada ratu dan raja Inggris juga. Gak ketinggalan ada katedral Saint Basil dari Rusia yang megah dan warna-warni. Kok tiba-tiba dingin? Iya, kita udah mulai masuk ke daerah Kutub Utara. Lihat boneka-bonekanya semua pakai baju yang tebal. Dan ada rumah salju, iglo. Ada koboi yang lagi menunggang kuda untuk menggembala sapi. Lihat. Makasih ya udah nemenin kami mengarungi Istana Boneka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum. Kali ini kita mau ajak kalian belajar sampai ke ketinggian 4000 meter di atas permukaan laut. Wah, ada apa aja ya di atas sana? Terus, gimana cara naiknya? Biar nggak penasaran, tonton aja videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe biar bisa belajar banyak hal bareng Parentify. Tempat yang mau kita kunjungi ini ada di paling timur Indonesia. Ada yang bisa menebak? Iya benar, Papua. Di sini ada peta pulau Papua yang terbagi menjadi 5 provinsi. Ayo kita warnai sesuai petunjuknya. Teman-teman yang ingin mencoba mewarnai peta Indonesia juga bisa mengunduh filenya di description box ya. Untuk provinsi Papua Tengah warnanya biru. Nah, di provinsi ini terdapat salah satu tambang emas terbesar di dunia, tepatnya di Tembagapura, Kabupaten Mimika, yang bernama tambang emas Grasberg. Dulu sumber daya yang dicari adalah tembaga, makanya dinamakan Tembagapura. Sebagian besar wilayah ini dihuni oleh pekerja tambang PT Freeport yang tidak hanya berasal dari Indonesia, juga dari berbagai negara. Wilayah ini berada di ketinggian 1900 meter di atas permukaan laut. Suhunya berkisar 3-20 derajat Celcius. Pada waktu tertentu bahkan bisa di bawah 0 derajat Celcius. Di suhu ini air sudah membeku, pasti dingin sekali. Suasana alam di sini sangat indah. Seringkali kabut menutupi distrik satu ini.
Tak heran orang menjulukinya sebagai negeri di atas awan. Wah, sambil bercerita sudah selesai mewarnainya. Di sini ada kartu baju tradisional dan rumah adat Indonesia. Ayo kita cari kartu baju dan rumah adat Papua. Nah, seperti ini baju dan rumah adat khas Papua. Baju adat saat ini hanya dipakai saat ada kegiatan atau perayaan. Sehari-hari masyarakat di sana memakai baju yang sama seperti kita. Sambil mengenal Papua, kita bisa ajak anak mencari kartu-kartu di bawah tumpukan parutan kelapa. Saat mengunjungi Tembagapura, kami mampir ke Wabanti, sebuah kampung yang berlokasi 5 km dari area operasi PT Freeport. Di kampung ini terdapat Kali Kabur yang dipadati oleh para pendulang emas tradisional. Kali Kabur diperkirakan memiliki panjang 5 km. Para pendulang emas berasal dari 7 suku yang mendiami kawasan sekitar pegunungan tengah Papua. Mereka mendulang lumpur atau tiling yang merupakan pasir sisa proses di pabrik milik PT Freeport. Ayo kita tonton sambutan dari masyarakat kampung Wabanti. Wah, senang sekali bisa disambut dengan sangat baik di sini. Ikuti terus perjalanan kami ya. Setelah ini kami akan menuju kawasan tambang Grasberg. Lokasinya berada di ketinggian 4.285 meter di atas permukaan laut. Jalannya berliku, khas pegunungan. Beberapa di antaranya juga sangat terjal. Perjalanan kita lalui dengan mobil operasional PT Freeport, tipe Long Wheelbase atau LWB. Selama menempuh perjalanan di sana, kita diwajibkan menggunakan peralatan keselamatan berupa helm, rompi, dan sepatu. Wah, gelap sekali. Ini kita sedang melalui terowongan Zakkam yang panjangnya 987 meter. Wah, panjang sekali ya. Akhirnya kita sampai di terminal bawah kereta gantung. Kereta satu ini bukan digunakan untuk berwisata ya, tapi untuk kebutuhan pertambangan. Kereta ini sudah beroperasi sejak tahun 1972 dan 1990 untuk mengangkut material dan penumpang. Walaupun udah sangat lama, tenang aja. Perawatan kereta gantung ini terus dilakukan secara berkala agar keselamatannya tetap terjamin. Tahukah kalian, kereta gantung milik PT Freeport ini adalah kereta gantung dengan lokasi tertinggi di Indonesia. Dulunya juga pernah jadi kereta gantung tanpa hambatan terpanjang di dunia. Dari kereta gantung kita bisa melihat pabrik-pabrik pengolahan biji. Perjalanan dengan kereta gantung ini mengantarkan kita dari ketinggian 2.800 meter ke 3.500 meter di atas permukaan laut. Lintasan antara kedua terminal ini panjangnya 1,6 km yang akan ditempuh dengan kereta gantung hanya dalam waktu 7 menit. Cepat juga ya. Setelah naik kereta gantung, perjalanan akan ditempuh menggunakan mobil LWB sampai benar-benar di kawasan tambang Grasberg. Kawasan tambang ini pernah jadi salah satu lokasi penambangan terbuka terbesar di dunia sebelum aktivitas tambang dipindahkan ke bawah tanah. Di sini kita disuguhkan dengan pemandangan bebatuan kelabu kelam yang menghampar sejauh mata memandang. Berujung pada barisan gunung berpucuk putih yang terlihat menyundul langit. Kita juga akan merasakan angin kencang dari arah pegunungan yang seringkali ikut membawa udara dingin yang cukup terasa. Meskipun kita sudah pakai jaket yang berlapis, kita juga bisa melihat pada dinding dalam tambang ini ada jalan spiral menuju dasar ceruk di kedalaman lebih dari 1.000 meter. Dalam sekali. Kawasan ini sekarang menjadi Museum Bunaken. Sejumlah peralatan tambang yang dulu digunakan saat ini hanya menjadi monumen dan spot foto. Salah satunya truk kendaraan berkapasitas 300 ton ini.
Karena di tambang bawah tanah, kendaraan berukuran super besar tidak bisa digunakan. Sayang sekali kami belum berkesempatan mengunjungi tambang bawah tanah yang diklaim sebagai yang terbesar dan terkompleks di dunia. Di dalamnya terdapat Masjid Al-Babul Munawwar dan Gereja Oikumene Soteria, masjid dan gereja dengan lokasi terdalam di Indonesia dengan kedalaman 1,7 km di bawah permukaan tanah. Semoga di kemudian hari ada kesempatan buat mampir ke sana ya. Di cuaca yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa melihat puncak Kartens yang juga dikenal sebagai Puncak Jaya, puncak tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Segitu dulu perjalanan kita kali ini. Gimana? Seru nggak? Next, pengen jalan-jalan kemana lagi nih? Coba komen di bawah. Nanti kita belajar lagi bareng Parentify di video selanjutnya. Dadah! Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Kali ini kami sedang mengunjungi Museum Satwa di Jatim Park 2, Kota Batu, Jawa Timur. Di depannya ada banyak patung gajah warna-warni. Bahkan ada gajah durian, lucu banget. Tahu nggak, Museum Satwa ini merupakan yang terbesar dan terlengkap se-Indonesia. Yuk ikuti keseruan kami menjelajah Museum Satwa. Begitu masuk, kita disuguhi melihat sangkar burung perkutut terbesar di dunia. Wow! Koleksi fosil dan replika hewan yang ada di Museum Satwa ini didapatkan dari berbagai negara. Tapi tenang aja, untuk hewan-hewan yang diawetkan nggak didapat dengan perburuan liar ya. Ini semua didapat dari hewan-hewan yang sudah mati secara alami. Dania lagi pengen coba juga nih, masuk ke dalam sangkar, ngerasain jadi burung. Lanjut kita menjelajah ke insektarium. Di sini koleksi serangga nggak kurang dari 10.000 spesies. Mulai dari Phasmidae, kupu-kupu, kumbang. Wah, beragam banget macamnya. Mulai dari yang ukuran kecil, besar, semua ada. Kumbangnya banyak banget lah jenisnya. Abang. Ih, ngeri banget kelabang nah. Ada yang tanduknya 2, ada yang tanduknya 1. Kayak di buku Nia ya. Ada yang 3. Kumbang rusak. Ada yang kayak gitu tuh. Namanya kelahi. Ada yang betina itu. Betina yang nggak ada tanduknya. Geser nanti kan. Ini apa nih? Ini laba-laba gua. Oh, itu laba-labanya dia kan nggak? Warnanya sama, mirip sama tempatnya. Hampir nggak kelihatan loh. Nggak kelihatan ya. Ini kupu-kupu dari Madagaskar. Enggak, ada yang bukan kupu-kupu juga, binatang yang dari Madagaskar. Ini kumbang kumis, panjang-panjang tuh kumisnya. Kumbang kumis, kan tadi kan kumbang tanduk. Kupu. Dari Thailand. Yang hijau, kecil hijau. Banyak kupu-kupunya. Ada kumbang kotoran. Udah, dan yang
kupu-kupu yang biru ya. Ada yang dari yang kecil sampai yang besar, nak. Namanya kumbang bola. Mana? Ini jamur. Jamur kuping kah? Kupu-kupunya cantiknya, nak. Ada kayak ekornya gitu, nak. Besarnya ini. Ke tangan nenek ayah. Ini bukan kupu-kupu, ngelak. Hidup di pohon tuh. Ini mantis. Dia bisa nangkap makanannya, gimana dia tangkap makanannya? Iya. Kepik-kepiknya kecil. Kembang kaget semuanya. Setelah puas ngeliatin berbagai serangga, kita lanjut ngelihat diorama berbagai hewan yang dibuat mirip banget sama habitat aslinya. Lihat, ada ular piton super tiger dari Asia Tenggara. Panjang banget ya. Lalu ada kerangka, jerapah. Semua hewan ukurannya sama seperti aslinya. Ini ada gigi kuda Nil. Lalu ada burung cendrawasih. Ini rusa. Iya. Ada gazelle yang tanduknya sangat panjang. Ada replika harimau yang sedang memburu rusa. Lalu ini ada berbagai binatang laut yang sudah diawetkan. Paus bungku. Masya Allah. Tapi ininya aja di dalam ruangan aja udah. Habis dari dasar laut, kita lanjut main ke daerah bersalju. Diorama hewannya bagus-bagus banget ya. Anak jadi punya gambaran gimana sih kehidupan hewan di alam liar. Kita mau masuk ke bagian morfologi satwa. Di sini kita lihat berbagai organ dalam hewan, otak, lambung, usus.
Wah, lihat, ada replika sistem pencernaan sapi. Belajar biologi kayak gini jadi lebih mudah ya. Di halaman luar museum sedang ada pertunjukan tarian dari Papua. Oke deh, setelah ini kita mau lanjut ke Batu Secret Zoo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Muah muah muah. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Kami lagi bermain di Taman Ulen Arya sama Rinda. Teman-teman tahu hewan apa yang lagi aku pegang? Kelinci. Masa sih? Benar sekali, itu adalah kelinci. Kelinci. Tahukah teman-teman kalau ternyata kelinci bisa berlari dengan pola zigzag kanan kiri waktu dikejar oleh predator yang mau memangsanya. Dengan pola ini ia jadi sulit ditangkap. Lincah banget ya si kelinci ini. Oh iya, harga tiket masuk Rumah Ulin Arya ada dicantumin di video ya. Ini belum termasuk area berenang. Lihat apa ini? Itu adalah burung merak. Burung merak. Ternyata burung merak yang ekornya cantik dan panjang ini adalah burung merak jantan loh. Kalau yang ini burung merak betina. Teman-teman, ada yang pernah melihat burung merak secara dekat belum? burung merak jantan akan mengembangkan ekornya yang panjang untuk menarik perhatian burung merak betina saat musim kawin loh. Teman-teman, aku sedang memberi makan lovebird. Warnanya cantik ya, seperti aku. Teman-teman, ada yang pernah memelihara burung lovebird belum? Kalau pernah, komen di bawah. Lovebird termasuk burung dalam genus Agapornis. Dalam bahasa Yunani, agape berarti cinta atau kasih sayang, ornis berarti burung. Makanya disebut lovebird. Sesuai namanya, lovebird adalah burung monogami yang tidak berganti pasangan. Ia akan setia kepada satu pasangannya. So sweet ya. Sudah puas melihat hewan-hewan, sekarang aku lanjut berenang bersama saudaraku juga. Aku sampai mau tenggelam soalnya kolamnya tinggi. Aku pakai baju unicorn dan pakai pelampung. Apa tuh namanya, Frozen. Teman-teman yang mau berenang di Rumah Ulin Arya tinggal tambah biaya 30.000 per orang. Untuk tiket berenang aja tanpa keliling melihat hewan-hewan ada dicantumin di video ya. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Muah muah muah. La 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 la. Lila lagi bikin apa? Lagi bikin istana boneka buat bebek. Wah, jadi ingat ibu pernah ke istana boneka. Banyak banget bonekanya. Wah, mau dong lihat. Boleh, yuk kita tonton videonya bareng-bareng. Nah, ini istana boneka, salah satu wahana yang ada di Dufan, Ancol, Jakarta Utara.
Info tiket masuk Dufan 2024 ada di video ya, start from 350.000. Antrian Istana Boneka cukup panjang, tapi nggak nunggu terlalu lama kok, soalnya kapasitas wahana ini bisa sampai lebih dari 300 orang loh. Nih, kita naik perahu kayak gini, dalam satu perahu ini bisa muat untuk 8-12 orang. Cukup banyak kan? Kita siap meluncur masuk ke Istana Boneka. Wow, ini bonekanya dari berbagai suku di Indonesia ya. Bener banget, boneka-boneka di sini bisa nambah wawasan kita tentang berbagai suku dan budaya yang ada di Nusantara. Total seluruh boneka yang ada di istana ini bisa sampai 600 boneka loh. Banyak banget ya.
ada boneka-boneka dari luar negeri. Sampai jumpa di part 2. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandiku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Jo suka mandi, cuci kepala dan pipi, cuci lagi. Inilah cara mandi. La 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 la, Nana sudah siap mandi. La 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 la, bau wangi sekali. Keringkan diri, lap dengan handuk kering. Lap, lap, lap lagi. Begini selesai mandi. La, 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 kami sudah bisa mandi. Hey, la, 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 mandi bersihkan diri. Hey, teman-teman Didi, sudah mandi belum lagi? Mandi seperti kami, pasti terasa bersih. Hora, hore!
assalamualaikum teman-teman semua. Ada yang tahu ini hewan apa? Salam kenal, aku adalah flamingo. Halo flamingo. Aduh, kakiku terluka. Apakah kalian mau membantuku? Tentu saja, ayo kita bantu flamingo membersihkan luka. Terima kasih sudah membersihkan lukaku. Wow, sekarang lukaku sudah tertutup perban. Makasih ya, Besti. Jangan khawatir, aku hebat berdiri satu kaki loh. Kalau kata peneliti sih, berdiri satu kaki membuat aku jadi lebih hemat energi, mengurangi kelelahan otot dan menurunkan suhu tubuhku. Untuk alasan pastinya sih belum diketahui ya. Bisa jadi itu cuman hobi aku. Hihihi. Kalau hobi kalian apa nih? Kasih tahu dengan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, tadi belum selesai ya perkenalannya. Aku adalah flamingo. Namaku berasal dari kata Latin flamma, yang artinya api. Mungkin karena warnaku merah begini, seperti warna api ya. Tapi Besti, sebenarnya aku saat menetas berwarna putih atau abu-abu. Lalu karena kami suka sekali makan krustasea seperti udang dan ganggang yang lezat, yang mengandung banyak karotenoid. Alhasil bulu kami jadi berwarna merah jambu seperti ini. Bahkan kuning telur flamingo juga berwarna kemerahan loh. Oh iya, zat karotenoid ini juga memberi warna oranye hingga merah pada tumbuhan seperti tomat dan wortel. Besti jangan takut ya, tetap konsumsi udang dan sayuran berwarna jingga hingga merah secukupnya. Zat ini bisa membuatku menjadi warna merah jambu karena aku mengkonsumsinya terlalu banyak. Soalnya enak sih. Kalau Besti semua makan pakai tangan atau sendok, kalau aku langsung masukkan kepalaku ke dalam air nih. Aku menyedot air dan lumpur di bagian depan paruhku, lalu aku pompa keluar. Dalam paruhku ada bagian bernama lamelar yang berfungsi sebagai filter, menjebak udang dan makhluk air kecil lainnya untuk aku makan. Hohoho, aku pun kenyang. Flamingo, flamingo, leher panjang kaki jenjang, tetap tegak berdiri dengan satu kaki. Flamingo mencari makan, ia sangat suka udang. Lihat saja bulunya berwarna pink terang. Oh, di sana banyak udang. Ya sudah Besti, aku cari makan dulu ya. Dadah.
Jaya untuk Jakarta. Jalan dulu. Assalamualaikum. Halo teman-teman, Ketemu lagi sama Kakak Aziza. sama kakak Dania. Iya, hari ini kita mau baca buku lagi nih. Ceritanya kali ini berjudul I like your way. Iya. Nah, penulis buku ini adalah Kakak Audelia Agustin. Ilustratornya adalah Kakak Haikal. Haikal. Lalu buku ini berbahasa Indonesia, ditranslate ke bahasa Inggris oleh Room Room to to Read. read. Publishernya Yayasan Litara. Iya. Yuk kita langsung lanjut aja ya. Mom, Rano goes to Alice's birthday party. Rano lagi mau pergi ke rumahnya Ali. Mau ke kalau Alif mah ayahnya Dania. Mau ada acara ulang tahun. Iya, Wah itu Rano lagi jalan. dia ketemu sama Wuri. Iya, Rano adalah anak yang tidak bisa melihat. Ia bisa sampai ke rumah Ali nggak ya? Bisa. Oke, coba kita lihat ya perjalanannya. Ayo masih jauh ke sana. Wih, jauh sekali. Gimana caranya? Sana. Let's go together, Rano. I can guide you. Ada temannya yang bernama Wuri. Bajunya Wuri warna apa tuh? Warna merah, total putih. Cantik sekali. Kalau si Rano itu tuh biru garis-garis putih. Rano mau nggak ya dituntun sama Wuri? Nggak. No need, Wuri. I know the way. I know the way. Hey, why are you sniffing? Am I smelly? Or do you need help? No need, Wuri. I know the way. Ngapain ya Ranonya? Dia cuma bau sate. Wih, dia cium bau sate, teman-teman. Sate! This is the aroma that you already sniff. Oh, I know, kata Wuri. This is the clue for you to turn right, isn't it? Your way is great. Kira-kira apa ya baunya? Sate? Kosong. Baunya bunga? Kayak bau garam. Kalau baunya ikan? Amis. Dari bau ternyata kita bisa tahu ya, walaupun nggak ngelihat ya. Sniff in its aroma and you will know the direction. Direction. Why do you stop? Why do you hold the wall? Are you dizzy? No. Let me help you. No need, Wuri. I know the way. Kenapa ya Ranonya pegang dinding? Karena dia mau touch. Oh yes. It turns out this wall is different. The only river stone. It's cat. Oh, it's cat. Yes. The only river stone wall around here. Oh, I know. This is the clue for you to turn left. Your way is great. Touch. Touch the wall. Touch the cat. Gimana kalau kita pegang cat gimana? Lembut. Kalau kita pegang durian? Feel the surface and you will know the direction. Watch out, Rano. There is Padang. Let me guide you.
No need worry, I know the way. Great! You can avoid it although you cannot see. This stick is really helpful. Boop, boop, boop. Watch out, Rano. The dog is out of the fence. Yeah. Yes, I have known it, Wuri. Oh, the dog's bark must be a clue for you to go ahead. Great, you know a lot. Listen, Listen. Listen. gimana ya bunyinya telepon? Kring, kring, kring. Bunyinya burung? Kalau ayam berkokok? Kukuruyuk. Pay attention to the sound and you will know the direction. We have been at Ali's house. Hooray! Sudah rame. Banyak loh teman-temannya. Ada apa aja ya di rumahnya Rono tuh? Ada balon, ada kayak yang ini di atas kepala Ondel-ondel, ondel-ondel. hiasan-hiasan ya. Wah, ada banyak juga yang bawa kado ya. Ini yang apa nih? Ada yang Rebutan. rebutan ya Allah. Rebutan kado. Padahal itu kan siapa yang bawa itu punyanya dia. Iya. Let me guess. Ayo kita coba. Nyam 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 gemblang. Kue cucur. Nyam nyam nyam. And kembang goyang. Yay, you are right. I know what you want to say, Wuri. Taste, taste, taste. Recognize the taste. This is my way, Wuri. I like your way, Rano. Tadi rumahnya Rano. Belok Terus kanan baru- dengan mencium. Bau sate. Habis itu eh, dia belok kiri dengan memegang wall. iya, stone wall. Stonewall. Habis itu dia terus Ada genangan sama air. ada suara, Guk, 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 suara guk. anjing menggonggong. Terus sampai deh ke rumahnya Ali. Yang itu tuh, yang itu. Yeay, Rano berhasil sampai ke rumahnya Ali. Segitu dulu ceritanya kali ini. Gimana teman-teman? Seru nggak cerita Iya, Rano pergi ke rumah Ali. Alhamdulillah berhasil. Berhasil. Oke, segitu dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi. Di read aloud selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Ini yang kaki main pasir, pandai bungas basah. Hai, aku pergi berlibur bersama papa mamaku. Betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Bermain pasir di sana, lalu ku buat istana. Mengapa sulit kataku, lalu kakak pun datang membantu. Saatnya kita berenang di laut bersenang-senang. Aku tidak boleh takut karena aku sudah pakai pelampung. Hari yang cerah sekali. Jadi apa? Prok jadi apa? Senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku.
gitu. Oke. Saatnya bermain bola, aku jatuh tapi tak apa. Beribu ke pantai ini, asyik, asyik, asyik sekali. 1, 2, 3. Masukkan. Udah selesai tuh. Hari ini aku pergi berlibur bersama papa mamaku. Betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Bermain pasir di sana, lalu ku buat istana. Mengapa sulit kataku, lalu kakak pun datang membantu. Saatnya kita berenang di laut bersenang-senang. Aku tidak boleh takut karena aku sudah pakai pelampung. Hari yang cerah sekali, laut pun indah di sini. Betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku. Saatnya bermain bola, aku jatuh tapi tak apa. Beribu ke pantai ini, asyik, asyik, asyik sekali. Ikuti keseruan lainnya main air dan ketemu bintang laut di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe. Dadah. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Ikut kami menjelajahi Eco Green Park yuk. Di sini ada apa aja ya? Sesuai namanya, di sini selain melihat dan berinteraksi langsung dengan berbagai satwa, kita juga bisa belajar banyak hal tentang menjaga lingkungan. Wah, ada berbagai jenis ayam. Teman-teman lihat nggak? Ada ayam yang seperti pakai celana cut bray. Itu namanya ayam Brahma. Dania mau coba kasih makan kuda nih teman-teman. Ada juga loh video Dania kasih makan jerapah, singa, dan beruang
di Batu Secret Zoo. Videonya ada di atas sini ya. Ada kambing. Peganglah. Mbak. Boleh. Pegang dah. Shirley. Dah, satu lagi ya, Mam. Habis kasih makan kuda, kita lanjut kasih makan ikan yuk. Wih, pada lahap-lahap banget. Lapar ya. Di belakang kolam ikan ini ada flamingo. Kita sempetin foto sebentar. Cekrik, cekrik. Di Eco Green Park ada wahana bermainnya. Semua wahana gratis dan semua bisa dimainkan tanpa mesin. Ramah lingkungan ya. Setelah tadi Dania main ayunan, ayah dan ibu juga pengen kita naik ayunan yang besar banget. Wush. Di Eco Green Park kita nggak cuma ngelihat hewan-hewan yang ada di kandang, tapi juga bisa interaksi langsung dengan hewan yang dilepas. Wah, banyak banget nih burung merpati. Oh, ada juga ayam. Wah, ayam yang satu ini besar banget dan dia sampai takut. Kita mulai memasuki galeri daur ulang. Karya yang ditampilkan di sini semua terbuat dari barang bekas, seperti dari plastik kemasan, rantai dan ban motor, dan banyak barang bekas lainnya. Untuk robot yang satu ini terbuat dari onderdil mesin motor. Wow, keren semua ya. Kalau tadi kita ngelihat berbagai burung yang jinak, setelah ini kita ngelihat berbagai jenis burung karnivora, pemakan daging. Ini ada burung bangkai berkepala putih. Bilang buncis, cekrik cekrik. Di sini kita juga bisa berfoto dengan hornbill dan burung elang. Oh ya, ada juga wahana rumah terbalik. Semua wahana di dalam Eco Green Park gratis ya. Ada yang penasaran sama patung bebek bertopi?
besar. Swan. Ada telurnya, Nak. Black Swan. Kalau tadi patung bebeknya kecil, ini ketemu patung bebek yang besar sampai bisa didudukin. Gemes banget. Buncis. Burung pelikan. Teman-teman tahu nggak kalau ternyata paruh burung pelikan ini bukan untuk menyimpan makanan. Kantung besar itu digunakan untuk menangkap ikan seperti jaring. Pelikan langsung membuang airnya dengan memiringkan paruhnya. Ikan yang terjebak di dalam paruh langsung ditelan bulat-bulat. Hebatnya, paruh ini bisa menampung air hingga 11 liter atau setara dengan 2/3 galon air yang kita pakai di rumah. Keren! Angsa hitam. Angsa hitam berasal dari Australia, teman-teman. Dan ia bisa hidup sampai 40 tahun. Cukup lama ya. Angsa adalah seekor hewan yang hidupnya monogami, yang bertahan pada satu pasangan seumur hidupnya. Romantis. Teman-teman mungkin sudah nggak asing ya dengan burung merak berwarna cantik seperti ini. Tapi ternyata ada juga loh burung merak berwarna putih bersih. Burung putih itu baru menutupi seluruh tubuhnya kira-kira saat burung merak berusia 3 bulan. Cantik banget ya. Kalau burung yang satu ini adalah burung kakatua mungil berpipi merah yang berasal dari Australia. Wah, kayak lagi pakai blush on. Selesai sudah petualangan kita di Eco Green Park. Habis ini kita jalan-jalan kemana lagi ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys. Muah. Ku anak dekat, tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu, tiba waktu pulang mama papa jemput aku. Ku anak dekat, tidak takut dan malu, karena ibu guru sangat sayang padaku. Mama dan papa silakan pulang dulu, tiba waktu pulang
melompat, melompat, lompat seperti kelinci. 1, 2, 1, 2, melompat yang tinggi. Berenang, berenang, berenang seperti ikan. 1, 2, 1, 2, berenang perlahan. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti burung? Terbang, 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 terbang. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti bebek? Quack, 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 quack. Ayo tirukan, kita tirukan, kita tirukan gerakan binatang. Ayo tirukan, kita tirukan. Siapa yang bisa bergerak seperti monyet? A a, a a, a a, a a, a a, a a, a a. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Halo teman-teman. Pas ke Dufan hujan kayak gini. Waduh, gimana ya? Wahananya masih bisa pada dimainin nggak? Pada antri apaan nih? Panjang banget. Yuk ikuti keseruan kami main di Dufan. Tonton sampai habis. Kami sama sekali nggak ngira bakal hujan waktu main ke Dufan. Jadi nggak ada persiapan bawa jas hujan. Kami sempat ngeliat di pintu masuk Dufan ada orang yang jual jas hujan plastik. Langsung deh ayahnya keluar buat beli. Nah selama hujan memang banyak banget wahana yang belum bisa digunakan sementara. Sempet khawatir nih Dania bakal sedih karena nggak banyak nyobain mainan ini itu. Tapi ternyata alhamdulillahnya anaknya mah tetap happy aja jalan-jalan ke sana kemari. Nggak peduli hujan, ya kapan lagi kan main hujan di Dufan. Bener kata orang yang bilang bahagianya anak itu sederhana. Mungkin dia nggak ingat seberapa mahal dan bagus baju atau sepatu yang ia pakai. Main wahana apa aja yang ada di Dufan mungkin juga nggak ingat. Tapi yang dia ingat rasa senengnya main bareng orang tuanya. Ini jadi pengingat juga buat kami untuk selalu hadir membersamai secara utuh. Semoga bisa membuat banyak memori masa kecil yang indah. Lihat patung es krim numplek kayak gini, anaknya minta diangkat ke atas. Terus dipeluk-peluk dong. Emang gak dingin apa hujan-hujan meluk es krim?
Yeay, akhirnya hujan reda. Kita naik wahana apa ya? Jas hujan sudah dilepas, jalanan jadi basah dan licin. Harus hati-hati nih. Nah, kita mau naik wahana yang di belakang itu, biang lala. Di jalan kita ketemu patung kuda. Teman-teman yang mau lihat, kami naik komedi putar kuda bangsawan, Turangga-rangga. Bisa klik yang di atas ini ya. Bareng TV. Oke, kita sudah masuk antrian. Iya, antrian biang lala aja sepanjang ini. Mana nggak kelihatan wahana biang lalanya? Iya, jadi wahana biang lalanya itu masih di sana. Kita masih jauh banget dari pintu masuknya. Akhirnya udah makin deket nih. Tapi emang antrinya nggak terlalu lama, soalnya kapasitas biang lala Dufan sampai 180 orang loh. Jadi jangan patah semangat ya, walaupun ngelihat antriannya panjang banget dan berkelok-kelok kayak gini. Wah, ini nih salah satu wahana ekstrim Dufan, kora-kora. Teman-teman ada yang sudah pernah naik? Kali ini kita tentu nggak main yang ekstrim ya, karena kita bawa anak di bawah umur. Kalau yang di situ ada tornado. Kalau yang ini nama wahananya kicir-kicir. Wah, baru ngeliat aja udah kebayang sih gimana pusingnya. Di sana ada histeria. Dari semua wahana ekstrim Dufan, yang mana nih yang sudah pernah teman-teman naikin? Masya Allah, pemandangan dari atas indah banget. Walaupun langitnya agak mendung. Ketinggian biang lala Dufan mencapai 30 meter loh. Tinggi juga ya. Akhirnya semua penumpang sudah naik. Yuk kita nikmatin pemandangan dari atas biang lala. Semoga teman-teman menikmati ya. Marilah kita pergi sekeluarga.
Jangan lupa siapkan pose terbaik karena waktu di bawah kita bakal difoto sama petugasnya. Parentify. Sudah selesai petualangan kita di Dufan. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Kita mau buat egengan kangen. Siapa mau kangen? Yang tingginya sama. Ngapain kertas biar cantik. Kayak abang tengahnya. Ibu gak punya palu, jadi pakai unekan. Masukin tali ke uangnya. Terus sekarang satunya. Dadah. Mutar. Jangan lupa ya, like, komen, subscribe. Assalamualaikum.
Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Yuk bareng Dania menjelajahi Dino Park di Jatim Park 3. Lihat, ada kerangka dinosaurus besar banget. Edukasi yang diberikan di sini sangat interaktif. Ini kami sedang melihat kekuatan gigitan dinosaurus yang begitu kuat. Kalau ini kita melihat berbagai kulit dinosaurus. Anak-anak pasti seneng banget diajak ke sini karena replika dinosaurus yang ditampilkan banyak yang bisa bergerak, berasa ngelihat dinosaurus asli. Sekarang kita mau turun ke lantai bawah untuk masuk ke jelajah 5 zaman. Kita naik ke atas kursi dan menonton film tentang dinosaurus seperti di bioskop. Dania tegang banget nih nontonnya. Tapi ternyata nggak cuma mempelajari sejarah dinosaurus dari film aja. Dari atas kursi kita diajak berkeliling melihat dinosaurus dan lingkungan aslinya dari zaman Permian sampai zaman Ice Age. Selamat datang di zona jelajah 5 zaman. Pertama, melewati zaman Permian yang juga dikenal dengan periode Great Dying, yang diduga menjadi akibat kebakaran batu bara yang menjadi mata rantai sekitar 290 juta tahun yang lalu, dan ini mengakibatkan lebih dari pada zaman Triasik ini, keadaan menjadi tandus, kering, panas, dan banyak bebatuan merah yang berpori. Sebagian besar tumbuhan hidup di sekitar danau dan genangan air hujan. Tumbuhan menjadi mata rantai kehidupan. Di sebelah kiri, kita bisa lihat Triceratops yang hidup pada 72 hingga 65 juta tahun lalu. Memiliki panjang 8 meter dan berat 5,5 ton. Fosilnya diketemukan di Kanada Barat dan Amerika. Di kanan kita terdapat Elasmosaurus, merupakan jenis reptil laut berleher panjang dari ordo Plesiosauria, termasuk dinosaurus karnivora dengan makanan utamanya adalah ikan. Ia mampu berenang hingga 40 km per jam. Dinosaurus berukuran kecil di sebelah kanan adalah Arizonasaurus dengan panjang 3 meter dan termasuk Sekarang kita memasuki zaman Cretaceous. Di sebelah kiri terdapat Dilophosaurus, reptil berjambul ganda ditemukan di Amerika Serikat. Hidup di 190 juta tahun yang lalu, memiliki panjang 6,1 meter, termasuk dinosaurus karnivora. Di era ini, bunga mulai bermekaran sebelum dinosaurus akhirnya punah satu persatu. Selanjutnya kita memasuki zaman Jurassic, berlangsung antara 200 hingga 145 juta tahun yang lalu. Terdapat beberapa arthropoda di sebelah kanan kita dan Megalosaurus di sebelah kiri. Memiliki tinggi 3 meter dengan berat 1000 sampai 3000 kg. Dan ia termasuk dinosaurus karnivora. Kita masuk ke Ice Age. Salju. Di zaman ini terdapat mamut primigenius atau sering dikenal dengan gajah purba. Hewan herbivora ini memiliki tinggi hingga 4 meter dengan berat 8 ton. Lemak pada tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan ototnya yang berguna melawan musuhnya. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal. Terima kasih atas kunjungan Anda di Jelajah 5 Zaman Dino Park, Jawa Timur Park 3. Wah, seru banget. Habis ini kita lanjut ke Dinotopia. Ini mungkin gambaran kalau dinosaurus hidup berdampingan dengan manusia ya. Wah, jadi pengen ngerasain gimana rasanya bisa nunggangin Triceratops, Velociraptor, bahkan Brontosaurus yang besar banget. Oh ya, di Dinotopia kita juga bisa menyewa kostum abad pertengahan ala raja ratu kerajaan Turki gitu.
Lanjut, kita akan memasuki hutan dino. Ada dinosaurus apa aja ya di sini? Lihat aja, jalan masuknya tulang rusuk dinosaurus yang besar. Tempat duduknya di sini seakan-akan terbuat dari tulang dinosaurus. Lihat teman-teman, di sini ada bayi dinosaurus. Aku juga bisa coba untuk jadi bayinya loh. Bah. Wah, ada Flintstone. Ini adalah kartun waktu ibu kecil dulu. Ada beberapa dinosaurus yang bisa dinaikin. Ada tangganya. Dan ada pelana di punggung dinosaurusnya. Wow, Dania sedang naik Tyrannosaurus. Hati-hati ya. Gantian coba naik dinosaurus yang ini. Nama dinosaurus ini apa ya? Teman-teman yang tahu boleh komen di bawah ya. Wah, lihat ada 2 dinosaurus yang sedang makan. Sepertinya ini Velociraptor ya. Ada anaknya. Di Derimba nih kah? Mau foto enggak? Setelah zaman dinosaurus, muncullah mamalia. Zaman ini disebut zaman es.
Kayak badak ya Nia ya, Pseudodonta. Penguin. Karena tadinya. Dan Nia ada Purosaurus. Setelah dari zaman es kita masuk ke Dome Movie gratis. Tapi sayangnya kita nggak bikin video di sana karena suasananya gelap banget. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Halo teman-teman. Kami mau naik turangga-rangga loh. Lah ini bukannya komedi putar. Mau tahu jawabannya? Tonton terus videonya sampai akhir. Let's go. Ayo kita antri dulu. Lihat di sini memang tertulis nama wahananya turangga-rangga. Turangga-rangga itu apaan sih? Ada yang tahu gak? Jadi ternyata turangga-rangga itu diambil dari bahasa Jawa Kawi atau bahasa Jawa kuno. Turangga artinya kuda, rangga artinya bangsawan kerajaan. Turangga-rangga jadinya kuda bangsawan kerajaan. Pantasan ya berasa jadi putri. Habis ini kita kemana lagi ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Kita mengenal hewan-hewan di Indonesia yuk.
Halo Besti, kali ini kami mau belajar angka belasan, puluhan, sampai 100. Wah, memang anak umur 5 tahun udah bisa? Bisa dong, tapi kita adopsi caranya Montessori. Biar anak gak cuma hafal urutan angka dan bentuknya, tapi juga paham secara konkret 100 itu sebanyak apa? Lebih banyak mana? 20 atau 30? Nah, selain pakai manik kayak gini, Besti juga bisa pakai benda yang ada di rumah, kayak tutup botol, Lego, dan lain-lain. Usahakan bentuk, warna, dan ukurannya sama ya, biar anak fokus ke jumlahnya. Kalau konsep belasan sudah paham, kita coba lanjut ke puluhan. Bisa download printable mengenal angka dengan klik link di description box. Boleh banget posting keseruan belajar angka di medsos kalian dan tag Parentify ya. Dadah Besti. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini kita mau baca buku cerita yang berjudul The Land of Dim. Oke, penulisnya ini adalah Isa Hasanat, ilustrator Nabila Adani, translator Room to Read, publishernya adalah Yayasan Litara. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nggak, kita itu dulu. Apa tuh? Ya, kenalan dulu sama teman-teman. Oke, kenalan. Namaku Dania. Salam kenal teman-teman. Salam kenal teman-teman. Kita lanjut mau masuk baca Ke dalam rumah. ke dalam rumah. Rumahnya siapa ya ini? Itu rumahnya Kelana. Oh, rumahnya Kelana. Teman-teman nanti bisa lihat ya gambarnya. Ada rumahnya Kelana. Ini udah mulai gelap ya kayaknya. Kayak sunset ya. Sunset. Ini mau mataharinya berarti lagi. Ini kan yang buat terbenamnya nih, bulatan buat terbenam. Ini mataharinya. Oh, mataharinya mau terbenam nih teman-teman. Kelana lagi apa ya ini? Karena lagi main boneka sama baca buku. Oke. Tuh. Oh no, a blackout. What should Kelana do? Gitu ya, bahasa Indonesia. What should Kelana do? No, What should Kelana do? I don't know. Dilihat Mom, dulu. Mom brings a flashlight. Kelana. Flashlight itu tuh center ya. Bener nih senternya. Tuh warnanya kuning, cahayanya Harusnya kan terang. putih, bukan kuning. Bol bisa, cahaya bisa putih, bisa kuning. Kelana has an idea. Apa ya kira-kira idenya Kelana? This is Remang, the ape from the land of Dim. He wants to go to the land of light. Di mana ya land of light? The journey is not easy. Wow, Remang lagi ngeliat perjalanan petualangan yang ada di depannya pasti tidak mudah ya. Tapi Remang mau menuju tanah yang negeri yang terang benderang. When Remang climbs the mountain, a giant bird swoops in. Let's go. Kita bikin bayangan dari
Ini kan tangan. Iya, membentuk bird. kayak Membentuk gini. giant bird. Gini. Oh, gini. Come on. Gini kali. Iya. Apakah Remang berhasil nih? Berhasil. Berhasil, apakah Remang berhasil ya menghadapi giant bird? Remang mulai mengeluarkan jurus-jurusnya. Oh, gitu. Remang beats the bird. Suddenly, whose voice is that? What is this? Friends. Help! A mouse deer is in danger. Ada siapa ini? Oh, gimana cara buatnya ya? Gini kali ya. Wow, ada bayangan seperti apa ini? Serigala atau macan? Itu beruang madu yang Oh ya? Beruang madu. Mouse deer dalam bahaya. Ayo kita selamatkan. ayo sini Gimana? Mister bersembunyi. Ayo Jurus. lari. Ayo kita lawan. Wow. Ini aksinya Remang. Wih, seru sekali ya. Akhirnya Dan yang bilang iya gitu. bener. Remang save the mouse deer. Pow, pow. Yay, finally yes dengan jurus pow pow. Mouse deer also wants to go to the land of light. They decide to go together. Let's go. Let's go. We go together. They sail into the big ocean. Bisa bikin ombak nggak Dania? Gini. Oh gitu ombak. Iya. Mereka berlayar di tengah lautan. Lautan yang luas banget. Remang and mouse deer aren't scared of the high waves. The big fish destroys their boat. Oh. Yes, it looks like the mouth of fish. Oh, Ini. wih. Oh, it's the big fish. Kalau yang lebih besar. Yang lebih besar. Oh, tapi kapalnya udah hancur. Tapi kira-kira Remang bisa nggak ya ngalahin big fish? Dengan jurusnya pow pow, coba pow pow pow. Yeay, Remang defeats the big fish. Even though the big fish is gone, how do they continue their journey? Apa? Gimana caranya mereka melanjutkan perjalanannya? Kapalnya sudah hancur, teman-teman. Fortunately, a kind tortoise helps them. Yay! Look, there is a bright light. It's the land of light. Mereka sampai deh di negeri yang terang benderang. Playing with shadow is so much fun. Nih, ternyata itu tadi Lana lagi main bonekanya dengan menggunakan bayangan. Wow, tuh ada boneka apa aja nih? Ada kura-kura, ada remang, sama ada sih itunya. Rusa. The electricity is on again. It's time for Kelana to sleep. Gimana sleep? Oh yeah, let's go. We got to sleep. Mom turns off the lights so Kelana can sleep. Now, where do we go next? The land of water? Come on, let's go. Siapa yang mau pergi? Siapa yang mau ikut? Menuju land of water. Halo teman-teman, yuk kita senam pelajar Pancasila.
matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Hari ini kita mau main di Kiddy Hope City Centrum Samarinda. Tempatnya luas dan mainannya beragam. Dania sama Mas Fatih hari ini paling suka main apa ya? Yuk ikutin terus keseruan kami main di playground ini. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O. With a here and a there, here a there a everywhere. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O.
Dania terperangkap di kolam kubus. Ayo kita tolong. Sampai dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Setelah puas main di Dino Park, mumpung masih di Jatim Park 3, kita jalan-jalan ke tempat lain yuk. Pertama, kita menuju The Legend Star. Di dalamnya ada istana negara yang lengkap dengan rusa di halamannya. Nah, ini Dania lagi kasih makan buncis dan wortel. Wah, pada lahap banget nih rusa-rusanya, sampai lehernya pada keluar pagar. Teman-teman tahu nggak? Rusa totol ini ternyata bukan fauna asli Indonesia, tapi berasal dari India dan Sri Lanka. Rusa-rusa yang gemesin ini didatangkan oleh Thomas Stanford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris pada tahun 1814 untuk menempati halaman Istana Bogor. Rusa adalah hewan pemakan tumbuhan. Mereka bahkan bisa mengkonsumsi 600 jenis tanaman berbeda tanpa masalah. Bahkan jamur beracun sekalipun. Wah, keren banget nih rusa. Ada yang tahu hewan pemakan tumbuhan disebut apa? Iya, benar. Hewan herbivora. 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 Ternyata boleh masuk sampai ke dalam. Dania bawa wortel sambil dikejar-kejar rusa. Lucunya hewan ini, ketika masa kawin datang, rusa jantan akan menghiasi tanduk mereka dengan rumput dan ranting untuk menarik perhatian betina. Ada-ada aja ya tingkahnya. Kita lanjut masuk ke dalam istana negara. Ada foto presiden dan wakil presiden Indonesia pertama hingga sekarang. Wah, ada patung lilin Pak Jokowi. Di dalam The Legend Star ini ada ratusan patung lilin para tokoh dan artis dunia loh. Nggak kalah keren deh sama Madame Tussauds London. Padahal lagi di depan presiden, Dania malah asik muter-muter lari-lari. Kita mau lanjut kemana ya? Wow, ini adalah The White House atau Gedung Putih, istana presidennya Amerika Serikat. Ini adalah ruang kerja presidennya. Ada patung lilin Barack Obama. Barack Obama adalah presiden Amerika ke-44. Saat kecil, Obama pernah tinggal di Indonesia loh.
Pada usia 6-10 tahun, ia tinggal di Jakarta dan bersekolah di SD Negeri 1 Menteng. Kring, halo. Dania mencoba mengangkat telepon di ruang kerja presiden. Gak mau kalah, ayah juga pose di ruang kerja Presiden Amerika. Setelah itu kita juga foto bareng Pangeran dan Putri Inggris, juga Presiden Rusia. Di sini banyak banget tempat yang ikonik. Teman-teman kalau main ke Jatim Park 3, jangan lupa ke Legend Star. Wow, sepatunya gede banget. Ini adalah sepatu khas Belanda. Di sini kita juga bisa menyewa baju ala Belanda dan berfoto. Nah, kalau kami nyoba sewa baju hanbok. Annyeonghaseyo. Gimana? Udah kayak keluarga kerajaan di drama Korea belum? Setelah itu kita lanjut ke bagian superhero. Ada replika berbagai superhero. Ant-Man, Captain America, Thor, Hulk, Iron Man. Wah, kesukaan ayahnya banget nih. Teman-teman ada juga yang suka superhero. Superhero apa nih yang paling teman-teman suka? Coba komen di kolom komentar ya. Ada augmented reality memakai kostum superhero. Wah, Dania jadi apa ini? Dania menjadi Kapten Amerika. Karena di Indonesia, jadi Kapten Indonesia aja ya. Habis itu berubah jadi Spider-Man. Halo Spider-Man cilik. Selama berada di Legend Star, kami seperti penjelajah ruang dan waktu. Bisa mengunjungi berbagai tempat dan ketemu banyak orang yang bahkan dari masa lalu atau tokoh fiktif dari buku dan film. Seru, teman-teman yang sudah pernah kesini coba ceritain dong pengalamannya. Paling seneng ketemu siapa atau kemana? Nah, saat ini Dania lagi asik mewarnai di Fantech Plaza, masih di Jatim Park 3. Di sini kita disuguhkan dengan berbagai permainan-permainan interaktif dengan teknologi yang modern. Pilihan mainannya banyak dan bisa dimainkan hingga dewasa. Gambar burung yang Dania warnai bisa muncul di layar. Hati-hati ya terbangnya burung kecil. Teman-teman yang juga suka mewarnai dan menggambar kayak Dania, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Wahana yang berikutnya gak kalah seru. Kita akan masuk ke Infinite World. Sebelum masuk, kita dikasih kunci loker untuk menyimpan tas dan barang-barang lainnya. Karena yang boleh kita bawa masuk ke dalam hanya kamera atau HP. Kita juga dikasih kain untuk menutup sepatu kita, agar tidak mengotori atau membuat kita di dalam sulit berjalan. Tiap ruangan di dalam Infinite World memiliki desain interior yang unik. Kalau teman-teman paling suka ruangan yang mana? Kalau kami sih paling suka ruangan yang awan ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Halo teman-teman semua, jalan-jalan lagi bareng Dania Parentify. Beberapa hari lalu kami lihat perayaan Imlek di Mall Grand Indonesia. Lihat deh teman-teman, dekorasinya bagus banget. Itu ada hewan-hewan di atas. Wah iya, itu simbol 12 sio. Iya, itu apa sih? Jadi sio itu adalah 12 hewan yang mewakili tahun, bulan, dan jam tertentu dalam astrologi Tionghoa. Sio dipercaya memiliki karakteristik tertentu yang mempengaruhi kepribadian seseorang. Tahun ini adalah tahun ular. Dalam tradisi Tionghoa, ular dikaitkan dengan kecerdasan intuisi dan pengetahuan. Setelah ini mau ada penampilan barongsai. Sambil nunggu, Dania mau coba naik kereta dulu. Barongsai sejarahnya seperti apa sih? Kesenian barongsai mulai populer di zaman dinasti Selatan Utara tahun 420 hingga 589 Masehi. Kala itu pasukan dari Raja Songwen di kewalahan menghadapi serangan pasukan gajah Raja Fanyang dari negeri Linyi. Seorang panglima perang bernama Zhong Kui membuat tiruan boneka singa untuk mengusir pasukan Raja Fan itu. Ternyata upaya ini sukses. Hingga akhirnya tarian barongsai melegenda hingga sekarang. Ah gitu ternyata asalnya. Terus kapan sih barongsai masuk ke Indonesia?
Kesenian barongsai diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad 17 ketika terjadi migrasi besar dari Tiongkok Selatan. Sekarang barongsai di Indonesia sudah diperlombakan loh. Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI yang menaungi kesenian barongsai telah diakui oleh KONI. Jadi sekarang pemain barongsai bisa disebut sebagai atlet barongsai. Barongsai Indonesia juga sudah ngeraih juara pada kejuaraan di dunia. Keren! Itu barongsainya sudah datang. Ayo kita nonton dulu.
segitu dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video Parentify selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan belajar bareng sama Parentify. Badannya besar, tangannya kecil, gigi bertaring, kukunya runcing, tak makan sayur, makannya daging. Kalau mau yang lain iris, 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 itu namanya. Iris, 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 hidup di zaman purba. Dia termasuk binatang karnivora. Kalau makan sarangnya menggema. Lehernya panjang, setinggi awan. Kalau mengangguk, kebun langsung ambruk. Sukanya sayur dan juga daun. Tak pernah marah, dia selalu ramah. Bronto, 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 brontosaurus namanya. Bronto, brontosaurus, binatang herbivora. Dia termasuk binatang zaman purba. Nama sekarang ada Dino, 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 dinosaurus namanya. Dino, 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 hidup di zaman purba. Mereka adalah nenek moyang fauna, hidup pada zaman dahulu kala. Badannya besar, tangannya kecil, gigi bertaring, kukunya runcing, tak makan sayur, makannya daging. Kalau mau yang lain iris, 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 itu namanya. Iris, 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 hidup di zaman purba. Dia termasuk binatang karnivora. Kalau makan sarangnya menggema. Lehernya panjang, setinggi awan. Kalau mengangguk, kebun langsung ambruk. Sukanya sayur dan juga daun. Tak pernah marah, dia selalu ramah. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Kali ini kita mau menjelajahi Batu Secret Zoo. Ikuti terus keseruan kami ya. Pertama masuk kita ngeliat ada tikus raksasa. Wow, gede banget ya. Untung aja tikus yang ada di rumah nggak sebesar ini. Ternyata namanya nutria. Lanjut ada iguana. Untuk nama-nama binatangnya ada ditulis di video ya. Sini ya. Ya. Setelah ini kita akan melihat berbagai jenis monyet. Yang ini Greater Spot Nose Guenon. Wow, lagi asik makan. Tamarin. Foto kah?
Siapa itu Bun? Hidungnya merah. Dadah Kakak Al. Creepy apple. Ya. Nanti aku kabarin. Salam. Ada bekantan nih. Iya. Itu suaranya. Hidungnya kayak gajah tapi Masuk air. black swan. Ini nah black swan-nya nih ya. Nih. Dia naik uangnya. Sepanjang perjalanan melihat hewan-hewan tadi, kita disuguhi juga berbagai fakta uniknya. Nah, ada juga permainan-permainan seperti ini. Kita diajak untuk menebak dari gambar mata yang terlihat. Hewan apa aja ya ini? Pegang. Daniel lus. Bobok gak dia?
Kita akan memasuki Fantastic Aquarium. Let's go! Oh, ibu kira belum. Butterfly fish. Pegang lorenya. Oh, di atas tuh, di atas. Di atas tuh, atas ini. Ini jari ayam. Ada yang di luar? Ada di luar. Di atas deh, di atas tuh. Enggak, dia squirrel biasa kayaknya. Ayah tahu kan perasaan ibu kalau misalnya ibu kasih ayah reels baru dan ayah bilang iya udah diet.
Wah, perjalanan masih panjang. Kita istirahat dulu buat makan dan sholat. Sambil nunggu makanan datang, Dania main ular tangga. Ular tangganya besar banget. Wih. Ada kapal Nabi Nuh ya. Siang hari kayak gini juga waktunya satwa-satwa makan. Pegang boleh. Ada banyak satwa yang bisa kita kasih makan loh. Salah satunya jerapah. Tinggi sekali. Pegang, boleh. Ya kasih, sambil kasih makan deh. Nggak apa-apa, lidahnya keluar. Nggak apa, ambil. Hai. Dania mau lanjut kasih makan beruang. Maju lagi. Wow, Iya. ternyata Dania berani. Untuk biaya ngasih makannya 10.000 ya, dapat kesempatan 3 kali kasih makan. Jangan lupa siapin uang pecah ya selama di dalam Batu Secret Zoo. Makasih, Pak. Lagi mana? Ini beruangnya lucu. Wah, bisa kasih makan singa juga. Tapi Dania berani nggak ya? Oke, kali ini kasih makan singanya ditemanin sama ayah. Sini. Allahu Akbar. Nggak apa-apa, ada ayah. Pegang sama ayah. Tenang, liatin dagingnya dimakan tuh. Iya emang ngeri nak. Itu boleh. Satu tiga sudah berisi jalannya. Nggak apa-apa aman.
Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye guys. Muah, muah, muah. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Hari ini kita mau lanjut cerita buku dari Litara yang ada di website Literasi Cloud. Hari ini temanya tumbuhan. Iya. Oke, Yang jadi berjudul Don't Fall Frangipani. iya bener, jangan jatuh bunga Jepun. Jadi frangipani itu adalah bunga Jepun, bunga Kamboja dari Bali. Ini suka banget pegang bunga itu. Nih ada banyak kan di taman. Nah, buku ini ditulis oleh kakak Imelda Naomi. Terus ilustratornya adalah kakak Pamela Suryajaya. Ditranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris oleh Room to Read. Publishernya adalah Yayasan Litara. Oke, kita mulai aja ya. Ayo. Oke, Don't Fall Frangipani. Sebenarnya kasihan loh. Karena Nih ceritanya. kenapa? Yang si bunga sama si kupu-kupunya itu. Akhirnya jatuh soalnya ya. Jadi kemarin Dania udah sempat baca yang versi bahasa Indonesianya. Nah, hari ini kita mau baca versi bahasa Inggrisnya. Wah, ada apa ini yang terbang? Ada kupu-kupu. Wow, kupu-kupunya cantik ya. Warna apa kupu-kupunya? Warna oranye. Oranye. Sama ada kuningnya. Pada kuningnya. Good morning flowers. Kalau flowersnya bisa ngomong, mungkin dia bakal jawab good morning butterfly gitu ya. I love to fly and dance near the frangipani tree. Where is the frangipani tree? This is ini ya. Oke. What's the color of flower? Frangipani. Ini. Ya. White White. and yellow. Yes. Oh no. Wah, kenapa? Some of the frangipani flowers are falling off the tree. Oh no. Oh. Kupu-kupunya gimana tuh ekspresinya? Oh gitu. Wush, wush. Coba kita sama-sama yuk. Ada angin. Wush, wush. Anginnya kencang sekali. Wush, Wush, wush. wush. Wind, blow more gently, please. So many flowers have fallen off. Tuh, banyak banget tuh frangipani flowers yang jatuhan. Bunga Jepun yang jatuh. Oh, are there any flowers left? Bisakah teman-teman lihat bunga yang masih tersisa? Ada nggak ya? Tuh. Iya, ada nih. Ada. Iya, ada. Wow. Look, one little frangipani is left on the tree. I will make sure it doesn't fall. Oke, butterfly-nya berjanji, I will make sure it doesn't fall. Mau dijagain sama butterfly ya. Maybe this leaf can protect it. Oh, it's so heavy. Gimana? Coba angkat daun. Baru dia punya akal yang lain. Dia punya ide lain ya. Maybe this sticky sap can keep the frangipani on the tree. Do you know sticky sap? Getah pohon. Ya, getah pohon yang lengket, yang sticky. Yang sticky, jadi dia bawa getahnya, mau dibawa ke dekat bunganya. Ayo kita lihat. Oh no, but now I'm sticky too. Sekarang aku jadi lengket juga. Ih, lengket. Coba kita lihat Dania, tangan Dania kena getah. Lengket. Ada yang bersuara. Tiba-tiba ada yang memberitahu. Ada suara. Butterfly, you can use my web. Siapakah itu? Laba-laba. Thank you, Spider. Kata butterfly.
Padahal Coba biasanya digulung. butterfly sama laba-laba itu tuh saling memakan. Iya loh. Tapi kali ini mereka saling tolong menolong, bersahabat. Kita coba yuk kita coba bantu spider untuk menggulung jaringnya di dekat frangipani. Ya. Boleh gini. Gulung. Tapi kalau dia sih gini. Oh ya gini. Gulung. Jangan jatuh ya frangipani. We work hard to keep the last frangipani flower on the tree. But even with all our help, the little frangipani falls off. Bahkan sudah diapain tadi? Dibantu melindungi dari angin dengan daun yang dibawa tadi sama butterfly. Terus itu coba pakai getah pohon yang lengket yang tadi sampai bikin butterfly-nya ke lengket. Iya, badannya jadi lengket. Terus udah pakai spider web. Tapi putus. Tetap jatuh ya. Little frangipani jatuh di atas kepala anak perempuan. Little frangipani, where are you going now? Mau kemana ya? Little frangipani ya dibawa sama anak perempuan tadi. Wow. Ternyata little frangipani dipakai oleh banyak orang. Coba lihat di mana little frangipaninya. Oke. Ada nggak bunga frangipani, bunga Jepun yang lain? Ini. Oke, mana tuh kalau di sini? Itu. Banyak ya ternyata bunga Jepunnya ya. Iya. Dipakai. Di sini buat hiasan ya. Di kepala. Now you are dancing. Tuck in the dancer hair. You look even more beautiful. Ya kita dance bersama-sama bunga frangipani. Gitu. Di sini kisahnya bunga frangipaninya. Ayo teman-teman, kita dance bersama Frangipani. Iya, frangipani atau bunga Jepun. Walaupun jatuh, ternyata alhamdulillah tetap bisa dipakai untuk hiasan para penari di Bali. Masya Allah. Oke, udah selesai. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Sampai ketemu esok hari. Kita mau baca buku lagi tentang apa ya? Nantiin besok ya. Ya, nanti kita cari tahu besok. Oke, say goodbye. Goodbye, Bye, my bye. friends. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum. Yang kaki mandi pandai bunga basah. Aku pergi berlibur bersama papa mamaku. Betapa senang hatiku pergi ke pantai kesukaanku.
bintang lautnya berduri. Teman-teman, menurut Wikipedia, bintang laut ini namanya Proteroaster nodosus. Sering disebut juga bintang laut bertanduk dan coklat chip sea star. Lucu ya namanya. Ternyata bintang laut nggak boleh dipegang dan diangkat dari air lama-lama ya teman-teman. Itu bisa bikin bintang lautnya stres. Ini kami lihat bintang lautnya sudah ada di pasir. Kami juga nggak tahu bintang laut ini masih hidup atau sudah mati ya. Berikutnya kami akan lebih berhati-hati untuk nggak mengangkat bintang laut dari habitatnya. Bermain pasir di sana, lalu ku buat istana. Mengapa sulit kataku, lalu kakak pun datang membantu. Saatnya kita berenang di laut bersenang-senang. Aku tidak boleh takut karena aku sudah pakai pelampung. Hari yang cerah sekali, laut pun indah di sini. Betapa senang hatiku pergi ke Ikuti keseruan dan niat di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa like, share, subscribe. Dadah. Halo teman-teman, setelah lihat boneka-boneka dari Indonesia, lanjut lihat boneka-boneka dari mancanegara. Let's go! Kita disambut sama boneka Jepang. Mereka pakai kimono yang cantik. Lihat, ada yang lagi bungkukin badan. Dalam budaya Jepang ini disebut ojigi. Membungkukkan badan sebagai bentuk salam, perkenalan, atau rasa terima kasih. Lanjut ada boneka Korea pakai hanbok. Wah, ada yang bisa nebak boneka yang pakai sari dan lagi nari muter-muter dari negara mana? Lila tahu, India. 100 buat Lila. Di India sering banget ada festival loh, salah satunya mewarnai gajah di festival Gajah. Lihat, ada boneka yang lagi naik permadani terbang. Kita mulai masuk ke kisah 1001 malam dari Baghdad, Irak.
Kisah yang ibu tahu sih ada Aladin dan Sinbad si pelaut. Lila mau dong naik permadani yang bisa terbang. Nanti naik karpet yang ada di rumah aja ya. Gak mau. Kita mau memasuki piramida khasnya negara Mesir. Maaf ya, HP ibu gak terlalu bagus buat ngerekam di tempat yang gelap. Selama ngerekam juga banyak yang goyang dan gak fokus kanan kiri karena semua bonekanya bagus-bagus. Mudahan teman-teman yang like video ini bisa main ke Dufan dan langsung istana bonekanya. Ada Menara Eiffel dari Paris. Boneka dari Belanda di samping kincir angin dan bunga tulip. Lihat
ada pasukan kerajaan Inggris dengan topinya yang tinggi. Wow, ada ratu dan raja Inggris juga. Gak ketinggalan ada katedral Saint Basil dari Rusia yang megah dan warna-warni. Kok tiba-tiba dingin? Iya, kita udah mulai masuk ke daerah Kutub Utara. Lihat boneka-bonekanya semua pakai baju yang tebal. Dan ada rumah salju, iglo. Ada koboi yang lagi menunggang kuda untuk menggembala sapi. Lihat. Makasih ya udah nemenin kami mengarungi Istana Boneka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum. Kali ini kita mau ajak kalian belajar sampai ke ketinggian 4000 meter di atas permukaan laut. Wah, ada apa aja ya di atas sana? Terus, gimana cara naiknya? Biar nggak penasaran, tonton aja videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe biar bisa belajar banyak hal bareng Parentify. Tempat yang mau kita kunjungi ini ada di paling timur Indonesia. Ada yang bisa menebak? Iya benar, Papua. Di sini ada peta pulau Papua yang terbagi menjadi 5 provinsi. Ayo kita warnai sesuai petunjuknya. Teman-teman yang ingin mencoba mewarnai peta Indonesia juga bisa mengunduh filenya di description box ya. Untuk provinsi Papua Tengah warnanya biru. Nah, di provinsi ini terdapat salah satu tambang emas terbesar di dunia, tepatnya di Tembagapura, Kabupaten Mimika, yang bernama tambang emas Grasberg. Dulu sumber daya yang dicari adalah tembaga, makanya dinamakan Tembagapura. Sebagian besar wilayah ini dihuni oleh pekerja tambang PT Freeport yang tidak hanya berasal dari Indonesia, juga dari berbagai negara. Wilayah ini berada di ketinggian 1900 meter di atas permukaan laut. Suhunya berkisar 3-20 derajat Celcius. Pada waktu tertentu bahkan bisa di bawah 0 derajat Celcius. Di suhu ini air sudah membeku, pasti dingin sekali. Suasana alam di sini sangat indah. Seringkali kabut menutupi distrik satu ini. Tak heran orang menjulukinya sebagai negeri di atas awan.
Wah, sambil bercerita sudah selesai mewarnainya. Di sini ada kartu baju tradisional dan rumah adat Indonesia. Ayo kita cari kartu baju dan rumah adat Papua. Nah, seperti ini, baju dan rumah adat khas Papua. Baju adat saat ini hanya dipakai saat ada kegiatan atau perayaan. Sehari-hari masyarakat di sana memakai baju yang sama seperti kita. Sambil mengenal Papua, kita bisa ajak anak mencari kartu-kartu di bawah tumpukan parutan kelapa. Saat mengunjungi Tembagapura, kami mampir ke Wabanti, sebuah kampung yang berlokasi 5 km dari area operasi PT Freeport. Di kampung ini terdapat Kali Kabur yang dipadati oleh para pendulang emas tradisional. Kali Kabur diperkirakan memiliki panjang 5 km. Para pendulang emas berasal dari 7 suku yang mendiami kawasan sekitar pegunungan tengah Papua. Mereka mendulang lumpur atau tiling yang merupakan pasir sisa proses di pabrik milik PT Freeport. Ayo kita tonton sambutan dari masyarakat kampung Wabanti. Wah, senang sekali bisa disambut dengan sangat baik di sini. Ikuti terus perjalanan kami ya. Setelah ini kami akan menuju kawasan tambang Grasberg. Lokasinya berada di ketinggian 4.285 meter di atas permukaan laut. Jalannya berliku, khas pegunungan. Beberapa di antaranya juga sangat terjal. Perjalanan kita lalui dengan mobil operasional PT Freeport, tipe Long Wheelbase atau LWB. Selama menempuh perjalanan di sana, kita diwajibkan menggunakan peralatan keselamatan berupa helm, rompi, dan sepatu. Wah, gelap sekali. Ini kita sedang melalui terowongan Zakkam yang panjangnya 987 meter. Wah, panjang sekali ya. Akhirnya kita sampai di terminal bawah kereta gantung. Kereta satu ini bukan digunakan untuk berwisata ya, tapi untuk kebutuhan pertambangan. Kereta ini sudah beroperasi sejak tahun 1972 dan 1990 untuk mengangkut material dan penumpang. Walaupun udah sangat lama, tenang aja. Perawatan kereta gantung ini terus dilakukan secara berkala agar keselamatannya tetap terjamin. Tahukah kalian, kereta gantung milik PT Freeport ini adalah kereta gantung dengan lokasi tertinggi di Indonesia. Dulunya juga pernah jadi kereta gantung tanpa hambatan terpanjang di dunia. Dari kereta gantung kita bisa melihat pabrik-pabrik pengolahan biji. Perjalanan dengan kereta gantung ini mengantarkan kita dari ketinggian 2.800 meter ke 3.500 meter di atas permukaan laut. Lintasan antara kedua terminal ini panjangnya 1,6 km yang akan ditempuh dengan kereta gantung hanya dalam waktu 7 menit. Cepat juga ya. Setelah naik kereta gantung, perjalanan akan ditempuh menggunakan mobil LWB sampai benar-benar di kawasan tambang Grasberg. Kawasan tambang ini pernah jadi salah satu lokasi penambangan terbuka terbesar di dunia sebelum aktivitas tambang dipindahkan ke bawah tanah. Di sini kita disuguhkan dengan pemandangan bebatuan kelabu kelam yang menghampar sejauh mata memandang. Berujung pada barisan gunung berpucuk putih yang terlihat menyundul langit. Kita juga akan merasakan angin kencang dari arah pegunungan yang seringkali ikut membawa udara dingin yang cukup terasa. Meskipun kita sudah pakai jaket yang berlapis, kita juga bisa melihat pada dinding dalam tambang ini ada jalan spiral menuju dasar ceruk di kedalaman lebih dari 1.000 meter. Dalam sekali. Kawasan ini sekarang menjadi Museum Bunaken. Sejumlah peralatan tambang yang dulu digunakan saat ini hanya menjadi monumen dan spot foto. Salah satunya truk kendaraan berkapasitas 300 ton ini. Karena di tambang bawah tanah, kendaraan berukuran super besar tidak bisa digunakan. Sayang sekali kami belum berkesempatan mengunjungi tambang bawah tanah.
yang diklaim sebagai yang terbesar dan terkompleks di dunia. Di dalamnya terdapat Masjid Al-Babul Munawwar dan Gereja Oikumene Soteria, masjid dan gereja dengan lokasi terdalam di Indonesia, dengan kedalaman 1,7 km di bawah permukaan tanah. Semoga di kemudian hari ada kesempatan buat mampir ke sana ya. Di cuaca yang cerah ini, alhamdulillah kita bisa melihat Puncak Kartens, yang juga dikenal sebagai Puncak Jaya, puncak tertinggi di Indonesia, dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Segitu dulu perjalanan kita kali ini. Gimana? Seru nggak? Next, pengen jalan-jalan kemana lagi nih? Coba komen di bawah. Nanti kita belajar lagi bareng Parentify di video selanjutnya. Dadah! Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman. Kali ini kami sedang mengunjungi Museum Satwa di Jatim Park 2, Kota Batu, Jawa Timur. Di depannya ada banyak patung gajah warna-warni. Bahkan ada gajah durian, lucu banget. Tahu nggak, Museum Satwa ini merupakan yang terbesar dan terlengkap se-Indonesia. Yuk ikuti keseruan kami menjelajah Museum Satwa. Begitu masuk, kita disuguhi melihat sangkar burung perkutut terbesar di dunia. Wow! Koleksi fosil dan replika hewan yang ada di Museum Satwa ini didapatkan dari berbagai negara. Tapi tenang aja, untuk hewan-hewan yang diawetkan nggak didapat dengan perburuan liar ya. Ini semua didapat dari hewan-hewan yang sudah mati secara alami. Dania lagi pengen coba juga nih, masuk ke dalam sangkar, ngerasain jadi burung. Lanjut kita menjelajah ke insektarium. Di sini koleksi serangga nggak kurang dari 10.000 spesies. Mulai dari Phasmidae, kupu-kupu, kumbang. Wah, beragam banget macamnya. Mulai dari yang ukuran kecil, besar, semua ada. Kumbangnya banyak banget nak jenisnya. Abang. Ih, ngeri banget kelabang nak. Ada yang tanduknya 2, ada yang tanduknya 1. Kayak di buku Nia ya. Ada yang 3. Kumbang rusak. Ada yang kayak gitu tuh. Sama kelahi. Ada yang betina itu. Betina yang nggak ada tanduknya. Geser kita. Ini apa nih? Ini laba-laba gua. Tuh laba-laba yang lihat enggak? Warnanya sama, mirip sama tempatnya. Hampir nggak kelihatan loh. Nggak kelihatan ya. Ini kupu-kupu dari Madagaskar. Enggak, ada yang bukan kupu-kupu juga, binatangnya dari Madagaskar. Ini kumbang kumis, panjang-panjang tuh. Kumisnya. Kumis, tadi kan kumbang tanduk. Dari Thailand. Hijau, kecil hijau. Kumbang kotoran, udah dan ya yang dorongin kotoran itu. Masya Allah.
Ada yang dari yang kecil sampai yang besar, nak. Mana? Ini jamur. Jamur kuping kan? Kupu-kupunya cantiknya, nak, ada kayak ekornya gitu, nak. Besarnya ini. Tangan nenek ayah. Ini bukan kupu-kupu, ngelak. Di pohon tuh. Ini mantis. Dia bisa nangkap makanannya, gimana dia tangkap makanannya? Iya. Kepik-kepiknya kecil. Kaget semuanya. Setelah puas ngeliatin berbagai serangga, kita lanjut ngelihat diorama berbagai hewan yang dibuat mirip banget sama habitat aslinya. Lihat, ada ular piton super tiger dari Asia Tenggara. Panjang banget ya. Lalu ada kerangka, jerapah. Semua hewan ukurannya sama seperti aslinya. Ini ada gigi kuda Nil. Lalu ada burung cendrawasih. Ini rusa. Iya. Ada gazelle yang tanduknya sangat panjang. Ada replika harimau yang sedang memburu rusa. Lalu ini ada berbagai binatang laut yang sudah diawetkan. Paus bungku. Masya Allah. Habis dari dasar laut, kita lanjut main ke daerah bersalju. Diorama hewannya bagus-bagus banget ya. Anak jadi punya gambaran gimana sih kehidupan hewan di alam liar. Kita mau masuk ke bagian morfologi satwa. Di sini kita lihat berbagai organ dalam hewan, otak, lambung, usus.
Wah, lihat, ada replika sistem pencernaan sapi. Belajar biologi kayak gini jadi lebih mudah ya. Di halaman luar museum sedang ada pertunjukan tarian dari Papua. Oke deh, setelah ini kita mau lanjut ke Batu Secret Zoo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys. Muah muah muah. Welcome back to my YouTube channel. Hai teman-teman, kami lagi bermain di Taman Ulen Arya sama Rinda. Teman-teman tahu hewan apa yang lagi aku pegang? Kelinci. Masa sih? Benar sekali, itu adalah kelinci. Kelinci. Tahukah teman-teman kalau ternyata kelinci bisa berlari dengan pola zigzag kanan kiri waktu dikejar oleh predator yang mau memangsanya. Dengan pola ini ia jadi sulit ditangkap. Lincah banget ya si kelinci ini. Oh iya, harga tiket masuk Rumah Ulin Arya ada dicantumin di video ya. Ini belum termasuk area berenang. Lihat apa ini? Itu adalah burung merak. Burung merak. Ternyata burung merak yang ekornya cantik dan panjang ini adalah burung merak jantan loh. Kalau yang ini burung merak betina. Teman-teman, ada yang pernah melihat burung merak secara dekat belum? Burung merak jantan akan mengembangkan ekornya yang panjang untuk menarik perhatian burung merak betina saat musim kawin loh. Teman-teman, aku sedang memberi makan lovebird. Warnanya cantik ya, seperti aku. Teman-teman, ada yang pernah memelihara burung lovebird belum? Kalau pernah, komen di bawah. Lovebird termasuk burung dalam genus Agapornis. Dalam bahasa Yunani, agape berarti cinta atau kasih sayang, ornis berarti burung. Makanya disebut lovebird. Sesuai namanya, lovebird adalah burung monogami yang tidak berganti pasangan. Dia akan setia kepada satu pasangannya. So sweet ya. Sudah puas melihat hewan-hewan, sekarang aku lanjut berenang bersama saudaraku juga. Aku sampai mau tenggelam soalnya kolamnya tinggi. Aku pakai baju unicorn dan pakai pelampung. Apa tuh namanya, Frozen. Teman-teman yang mau berenang di Rumah Ulin Arya tinggal tambah biaya 30.000 per orang. Untuk tiket berenang aja tanpa keliling melihat hewan-hewan ada dicantumin di video ya. Sampai segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye guys. Muah muah muah. Lila lagi bikin apa? Lagi bikin istana boneka buat bebek. Wah, jadi ingat ibu pernah ke istana boneka. Banyak banget bonekanya. Wah, mau dong lihat? Boleh, yuk kita tonton videonya bareng-bareng.
Nah, ini Istana Boneka, salah satu wahana yang ada di Dufan, Ancol, Jakarta Utara. Info tiket masuk Dufan 2024 ada di video ya, start from 350.000. Antrian Istana Boneka cukup panjang, tapi nggak nunggu terlalu lama kok, soalnya kapasitas wahana ini bisa sampai lebih dari 300 orang loh. Nih, kita naik perahu kayak gini, dalam satu perahu ini bisa muat untuk 8-12 orang. Cukup banyak kan? Kita siap meluncur masuk ke Istana Boneka. Wow, ini bonekanya dari berbagai suku di Indonesia ya. Bener banget, boneka-boneka di sini bisa nambah wawasan kita tentang berbagai suku dan budaya yang ada di Nusantara. Total seluruh boneka yang ada di istana ini bisa sampai 600 boneka loh. Banyak banget ya. Wow, ada mermaid.
boneka-boneka dari luar negeri. Sampai jumpa di part 2. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Bangun tidurku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Jo suka mandi, cuci kepala dan pipi, cuci lagi. Inilah cara mandi. La 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 la, Nana sudah siap mandi. La 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 la, bau wangi sekali. Keringkan diri, lap dengan handuk kering. Lap, lap, lap lagi. Begini selesai mandi. La, 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 kami sudah bisa mandi. Hey, la, 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 mandi bersihkan diri. Hey, teman-teman Didi, sudah mandi belum lagi? Mandi seperti kami, pasti terasa bersih. Hora, holiday!
Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ada yang tahu ini hewan apa? Salam kenal, aku adalah flamingo. Halo flamingo. Aduh, kakiku terluka. Apakah kalian mau membantuku? Tentu saja. Ayo kita bantu flamingo membersihkan luka. Terima kasih sudah membersihkan lukaku. Wow, sekarang lukaku sudah tertutup perban. Makasih ya, Besti. Jangan khawatir, aku hebat berdiri satu kaki loh. Kalau kata peneliti sih, berdiri satu kaki membuat aku jadi lebih hemat energi, mengurangi kelelahan otot dan menurunkan suhu tubuhku. Untuk alasan pastinya sih belum diketahui ya. Bisa jadi itu cuman hobi aku. Hihihi. Kalau hobi kalian apa nih? Kasih tahu dengan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, tadi belum selesai ya perkenalannya. Aku adalah flamingo. Namaku berasal dari kata Latin flamma, yang artinya api. Mungkin karena warnaku merah begini, seperti warna api ya. Tapi Besti, sebenarnya aku saat menetas berwarna putih atau abu-abu. Lalu karena kami suka sekali makan krustasea seperti udang dan ganggang yang lezat, yang mengandung banyak karotenoid. Alhasil bulu kami jadi berwarna merah jambu seperti ini. Bahkan kuning telur flamingo juga berwarna kemerahan loh. Oh iya, zat karotenoid ini juga memberi warna oranye hingga merah pada tumbuhan seperti tomat dan wortel. Besti jangan takut ya, tetap konsumsi udang dan sayuran berwarna jingga hingga merah secukupnya. Zat ini bisa membuatku menjadi warna merah jambu karena aku mengkonsumsinya terlalu banyak. Soalnya enak sih. Kalau Besti semua makan pakai tangan atau sendok, kalau aku langsung masukkan kepalaku ke dalam air nih. Aku menyedot air dan lumpur di bagian depan paruhku, lalu aku pompa keluar. Dalam paruhku ada bagian bernama lamelar yang berfungsi sebagai filter, menjebak udang dan makhluk air kecil lainnya untuk aku makan. Hohoho, aku pun kenyang. Flamingo, flamingo, leher panjang kaki jenjang, tetap tegak berdiri dengan satu kaki. Flamingo mencari makan, ia sangat suka udang. Lihat saja bulunya berwarna pink terang. Oh, di sana banyak udang. Ya sudah Besti, aku cari makan dulu ya. Dadah.